Langit dan daratan berguncang. Seluruh zona spasial telah diguncang dengan cukup serius. Bisa dibayangkan bahwa setelah pertempuran Jiang Chen dan Nan Beichao, seluruh zona spasial ini akan dihancurkan dan tidak ada lagi. Tiga naga tempur yang menakutkan bergegas ke langit surgawi, menabrak matahari, bulan dan meteor dan menciptakan tabrakan hebat dan ki destruktif yang bertahan di udara di mana-mana. Itu seperti jatuhnya langit dan bumi, itu benar-benar mengerikan. Pertarungan mendadak ini benar-benar mengejutkan hati seseorang dan menggetarkan hati seseorang. Mati! Jiang Chen dan Nan Beichao berteriak pada saat bersamaan. Tiga naga tempur dan langit surgawi bertabrakan satu sama lain dan meledak. Ledakan itu menciptakan dampak yang kuat dan sangat ganas ke sekitarnya. Di bawah dampak yang merusak seperti itu, zona spasial mulai terkoyak inci demi inci, retakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di atasnya. Hong Long. Gelombang yang mendominasi terus mempengaruhi setiap bagian dari zona spasial. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Zona spasial ini menjadi tidak stabil setelah kehilangan dukungan dari tanah murni, jadi itu benar-benar tidak bisa menahan pertarungan gila dari dua orang gila ini. Zona spasial akhirnya pecah berkeping-keping dan menghilang menjadi ketiadaan. Ark, ratapan terdengar. Ada beberapa pembudidaya di perbatasan zona spasial yang dikorbankan. Di bawah pengaruh kekuatan itu, semuanya menguap menjadi ketiadaan hanya dengan satu pukulan. Tenang sebelum ledakan di zona spasial lain. Namun, tanah dan pegunungan berguncang secara tiba-tiba, retakan besar muncul di langit seolah-olah seluruh dunia akan ditelan. Itu tampak seperti pemandangan akhir dunia. Di zona spasial ini, terdapat cukup banyak orang. Ada beberapa kaisar tempur kelas ketujuh yang kuat di antara mereka. Pada saat ini, kepala semua orang menatap asap hitam yang mengepul dari tempat lain. Itu seperti lubang hitam menakutkan yang muncul dari kehampaan. Energi destruktif sangat jelas sehingga mereka merasa seperti akan melahap mereka semua. Wajah mereka berubah menjadi ketakutan ketika mereka melihat orang-orang terdekat dengan zona spasial sedang dieliminasi. Apa yang terjadi? Pergerakan energi yang sangat kuat seperti seluruh dunia akan runtuh. Itu adalah gelombang pertempuran yang sangat kuat. Sepertinya itu disebabkan oleh pertempuran yang intens, benar-benar menakutkan. Zona spasial benar-benar rusak. Siapa sebenarnya itu? Cepat, lihat, ada dua siluet, sepertinya mereka sedang bertarung. Titik-titik. Seseorang melihat dua siluet keluar dari celah zona spasial. Pergerakan mereka begitu cepat sehingga terasa seolah-olah seseorang sedang melihat serangkaian gambar setelah bertarung dan bergerak. Mereka telah menghancurkan zona spasial lain dan mengalihkan medan perang mereka ke zona spasial ini. Sialan, sangat galak. Big Yellow bisa bergegas keluar dari celah tetapi wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Itu benar, dia sangat bangga. Itu karena penghancuran zona spasial memaksa Jiang Chen dan Nan Beichao untuk melakukan pertempuran di sini. Namun, formasi besar yang dia dirikan tidak rusak, tidak hancur bersama dengan zona spasial. Dengan demikian, formasinya masih mampu mencegah Nan Beichao melarikan diri. Tampaknya hanya Big Yellow yang bisa menggunakan teknik formasi yang hebat. Lihat, siluet putih itu adalah Jiang Chen. Dia sedang melawan seseorang. Tuhan, dia hanya kaisar tempur kelas 2 belum lama ini, tapi sekarang dia sudah menjadi kaisar tempur kelas 4. Kekuatan tempurnya akan menjadi sangat kuat. Tuhanku, baru 2 jam sejak saya memasuki zona spasial ini. Hanya dalam 2 jam, dia benar-benar naik 2 tingkat terus-menerus dari kelas 2 ke kelas 4. Apakah dia benar-benar manusia? Bisakah seseorang yang dapat memulai kesengsaraan surgawi menjadi begitu kuat? Kelainan pria ini tak terlukiskan. Dia hanyalah kaisar tempur kelas 4 tetapi kekuatan tempur yang dimilikinya cukup untuk membunuh seseorang yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Dia tidak perlu khawatir menghadapi kaisar pertempuran kelas 8 karena dia bisa menghancurkan zona spasial. Siapa pemuda pirang itu? Dia tampaknya menjadi lebih menakutkan. Ya, kami belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Kapan orang aneh seperti itu muncul di domain misterius? Dia tampaknya hanya berada di kaisar pertempuran kelas 6 tapi dia benar-benar bisa menandingi monster abnormal itu. Bagaimana dia tidak diketahui publik sebelum ini? Titik-titik. Semua orang kaget. Pertempuran besar di atas langit sangat mengejutkan. Ada cukup banyak orang di sini yang berasal dari kebun herbal. Mereka telah menyaksikan pertarungan antara Yan Hui, Li Long dan Jiang Chen di mana Li Long dan Yan Hui meninggal. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Jiang Chen hanya menggunakan 2 jam untuk naik 2 nilai, tingkat pencapaian yang gila. Orang lain yang mengejutkan mereka adalah lawannya. Itu adalah seorang pemuda berambut pirang yang muncul entah dari mana dan bahkan tidak terlihat atau terdengar sebelumnya di domain misterius. Gerakannya membawa aura yang meledak dan mendominasi yang menggambarkan ki dari seorang raja tinggi yang membuat orang secara otomatis menghormatinya. Beberapa kultivator kelas rendah terdiam karena mereka merasakan dorongan untuk menyembahnya di dalam hati mereka. Ini sosok yang menakutkan, tapi kenapa dia tidak dikenal oleh publik? Disinilah mereka tercengang. Namun, pertempuran antara keduanya semakin mengejutkan mereka. Banyak dari mereka yang merasa sangat beruntung bisa menyaksikan pertarungan antara dua monster ini. Juga, pertempuran seperti ini akan memberi mereka keuntungan besar. Hong Long, 5 elemen dari segel naga tempur dan langit surgawi yang dicor oleh Nan Beichao akhirnya lenyap. Kedua keterampilan ini telah benar-benar menghancurkan zona spasial tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Sampai sekarang, tidak jelas siapa yang akan menang. Mereka diam-diam saling mengacungkan jempol bahkan jika mereka adalah musuh terbesar. Mereka harus mengakui bahwa lawan mereka adalah petarung yang sangat baik. Jiang Chen, saya memiliki monark pun yang dapat meledakkan langit dan bumi. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahannya atau tidak. Nan Beichao pindah. Kekuatan yuannya seperti lautan, seperti kekuatan tak terbatas Jiang Chen yang tidak bisa habis. Dia meninju dengan bang. Pukulan sederhana membawa semacam kekuatan khusus, menyebabkan angin menjadi liar. Pukulan emas raksasa dengan aura raja yang intens sedang menyerang Jiang Chen. Sepertinya aku tidak bisa menahan, aku harus membunuhnya. Mata Jiang Chen berkilau dengan cahaya yang cemerlang. Aura bertarungnya sangat luar biasa dan jari telunjuk kirinya mulai bergetar hebat. Dalam sekejap, itu tumbuh menjadi lipatan yang lebih besar saat aura suci dan cahaya kemasan dipancarkan darinya. 9 jari surya yang mendalam. Jiang Chen berteriak dan melemparkan 9 jari surya yang mendalam. Itu bukan hanya jari, itu membawa kekuatan tulang suci yang menyalakan kekuatan sebenarnya dari 9 jari surya yang mendalam, melepaskan kekuatan tak berujung dari dalam. Hong Long, zona spasial di langit dirusak sekali lagi.
9 jari emas raksasa yang mirip dengan pegunungan bergegas keluar. Masing-masing dan setiap jari raksasa itu hidup, dengan pola rumit tertulis di atasnya. Setelah itu, kesembilannya menyatu menjadi satu dalam sekejap mata. Ukurannya tetapi telah meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah kekuatan dari Seinbon. Itu tak terbendung dan memiliki aura yang bisa menaklukkan dunia. Itu menabrak monark pun di bawah tatapan semua orang. Hong, seolah-olah seluruh dunia tenggelam dalam kebisingan yang tidak menyenangkan. Penonton semua tuli sejenak dengan wajah pucat. Untungnya, kedua orang ini sedang bertarung di langit. Jika mereka bertarung di tanah, semua penonton akan terlibat dalam pertempuran dan mati, berubah menjadi debu abu-abu. Inilah alasan mengapa kedua kaisar tempur ini bertarung di langit dan harus mencari tempat baru untuk melakukannya. Kekuatan mereka terlalu kuat, serangan biasa dapat menyebabkan kerusakan besar yang tidak mungkin ditanggung oleh orang biasa. Lebih cepat, mundur, menjauhlah sejauh mungkin secepat mungkin. Seseorang berteriak. Kedua orang ini bersiap untuk menggunakan keterampilan pamungkas mereka. Bahkan kaisar tempur kelas 8 tidak akan bisa menahannya. Baik jari 9 surya yang mendalam dan pukulan Raja Nan Bei Chou adalah keterampilan yang sempurna. Tabrakan dari dua serangan ini mirip dengan malapetaka. Deng deng deng. Nan Bei Chou menerima kekuatan recoiling yang besar dan bergerak mundur 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Di depannya, tubuh Jiang Chen hanya bergetar sedikit. Kekuatan Seinbon adalah yang terbesar. Itu bahkan berada di atas angin karena bertabrakan dengan monark pun. Nan Bei Chou tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Dia merasa sedih karena dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Situasi ini mirip dengan pertempuran sebelumnya dengan Jiang Chen. Apakah saya akan kalah dari Jiang Chen lagi? Kekuatan saya bahkan 2 tingkat lebih tinggi. Tidak, ini tidak mungkin. Saya tidak bisa kalah lagi. Ini tidak adil, bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 1. Nan Bei Chou tidak bisa menerima kenyataan yang diberikan padanya. Jiang Chen juga merasa sedikit terintimidasi oleh Nan Bei Chou karena tekniknya terus meningkat. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, membunuh Nan Bei Chou akan menjadi prestasi yang mustahil. Nan Bei Chou, kenapa kamu tidak tinggal hari ini? Jiang Chen berkata dengan dingin. Dia tahu, jauh di lubuk hatinya bahwa meskipun Seinbon bisa menekan Nan Bei Chou, itu tidak bisa membunuhnya. Dia harus mengandalkan potnya yang rusak lagi. Magma di dalam pot yang pecah bisa melenyapkan siapapun yang berada di bawah minor Saint Grade. Saat ini, dia masih memiliki 2 kesempatan lagi untuk menggunakannya. Jika itu bisa membunuh Nan Bei Chou, itu akan sia-sia bahkan jika digunakan 2 kali. Panci yang rusak itu lagi. Tuhanku, apakah pot yang pecah masih bisa digunakan? Dia sudah selesai, pemuda pirang itu sudah selesai. Panci yang rusak akan meluncurkan serangan yang mengguncang dunia dan pemuda pirang itu pasti akan mati. Titik-titik. Saat Jiang Chen mengeluarkan pot yang pecah, ekspresi wajah banyak orang berubah. Mereka telah menyaksikan kekuatan pot yang pecah, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa dahsyatnya pot yang pecah itu. Li Long, yang berada di puncak kaisar tempur kelas 8, sangat rentan di bawah serangan pot pecah sehingga dia dimusnahkan tanpa meninggalkan sisa-sisa. Setelah melihat panci pecah Jiang Chen di tangannya, ekspresi wajah Nan Bei Chou berubah waspada. Nalurinya memberitahunya bahwa pot pecah di tangan Jiang Chen bukan hanya pot biasa dan ancamannya tidak kecil. Saya akan melihat bagaimana Anda mempertahankannya. Jiang Chen mengungkapkan senyum dingin. Panci yang rusak telah mengunci Nan Bei Chou saat dikeluarkan. Selama naga magma menyerangnya, Nan Bei Chou tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Tidak ada tempat untuk melarikan diri atau bersembunyi. Nan Bei Chou sangat kuat tetapi Jiang Chen tidak percaya bahwa dia bisa menahan serangan dari pot yang rusak. Hong Long. Jiang Chen menanamkan semua kekuatan yuannya ke dalam pot yang rusak, menyebabkan naga magma raksasa bergegas keluar. Itu bergerak sangat cepat dan mencapai Nan Bei Chou dalam sekejap mata, saat gelombang panas terik dilepaskan. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Ini adalah ki destruktif yang datang dari kedalaman neraka. Kekuatannya sendiri tak tertahankan bagi para penonton. Apa? Ekspresi wajah Nan Bei Chou berubah seketika. Dia bisa merasakan aura bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari tubuhnya. Dia terkejut karena Jiang Chen memiliki harta yang begitu besar, tetapi dia tidak panik. Dia masih memiliki kartu truf yang bisa digunakan untuk bertahan melawan Magma Dragon. Jiang Chen, kamu berniat membunuhku hanya dengan itu. Itu masih jauh dari cukup. Armor of Immortals, lindungi aku. Cahaya berkilauan keluar dari tubuh Nan Bei Chou, kilauannya mirip dengan matahari yang terik. Bahkan ada jejak aura abadi yang kuat yang beriak di dalam. Itu adalah aura abadi yang berasal dari ki dunia abadi. Itu membawa penindasan yang tak terbatas, membuat semua orang menyembahnya. Hanya Nan Bei Chou, orang yang memiliki fisik jiwa abadi, yang memiliki aura abadi murni dari dunia abadi. Sebelum naga magma itu bahkan menabrak Nan Bei Chou, lapisan baju besi ilahi yang tak terduga muncul, mengelilingi kulitnya. Permukaan baju besi ditutupi dengan jimat ilahi dan gambar pegunungan abadi seolah-olah itu berasal dari dunia lain yang benar-benar di luar kemampuan material di dunia ini. Ini adalah Armor of Immortals yang memiliki kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk bertahan dari serangan yang tidak terbatas. Nan Bei Chou sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa, memanggil baju besi seperti itu. Namun, kemampuannya saat ini tidak memungkinkan dia untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan Armor of Immortals. Itu hanyalah ilusi, untuk saat ini. Hong Long. Naga magma menghantam tubuh Nan Bei Chou secara langsung. Itu segera berubah menjadi lautan magma yang menyebar hingga radius 300 meter, menutupi setiap sudut medan perang. Nan Bei Chou benar-benar tenggelam oleh lautan magma. Kakak, pembunuhan yang bagus. Big Yellow tertawa. Bukan hanya dia yang mengira Nan Bei Chou pasti sudah mati. Banyak orang lain juga berpikiran sama. Mereka telah menyaksikan kekuatan pot yang pecah dan tahu betapa menakutkannya itu. Bahkan Li Long, yang berada di puncak kaisar pertempuran kelas 8, terbunuh seketika. Jadi, pemuda pirang ini tidak akan menjadi pengecualian. Namun, Jiang Chen tidak memiliki perasaan yang sama dengan mereka. Alisnya malah berkerut. Armor yang muncul dari tubuh Nan Bei Chou tidak tampak seperti harta karun biasa. Mungkin, itu bahkan bisa menahan serangan pot yang pecah. Bang! Ketika semua orang telah menyimpulkan bahwa Nan Bei Chou telah meninggal, siluet melompat dari lautan magma. Siapa lagi selain Nan Bei Chou? Nan Bei Chou saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan.
Ada banyak retakan yang muncul di armornya. Wajahnya menghitam, tapi dia masih hidup. Hanya kinya yang sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tetapi dia masih sangat jauh dari kematiannya. Jiang Chen, kamu telah menghancurkan Armor of Immortalsku. Nan Beichao sangat marah. Kedua matanya menyemburkan api. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memadatkannya sampai mencapai kondisi saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pot Jiang Chen yang rusak akan begitu kuat sehingga benar-benar menghancurkan baju besinya. Ini merupakan kerugian besar baginya. Apakah pria ini belum mati? Armor macam apa itu? Apakah itu memiliki pertahanan yang kuat? Ekspresi wajah Big Yellow yang awalnya bersemangat berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Nan Beichao begitu sulit untuk disingkirkan. Bahkan pot yang pecah tidak bisa membunuhnya. Jiang Chen, cepat atau lambat aku akan membunuhmu secara pribadi. Tunggu saja sampai seluruh domain misterius gemetar di bawah kakiku dan aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghentikanku saat itu. Nan Beichao meneriakkan ancaman ganas dan berbalik berusaha untuk pergi. Dia datang untuk membunuh Jiang Chen hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketakutan Jiang Chen berada di luar imajinasinya. Dengan situasi saat ini, dia sudah tidak mampu membunuh Jiang Chen. Dalam hal ini, dia harus pergi lebih dulu dan melakukan pertempuran terakhir dengan Jiang Chen di hari lain. Nan Beichao, aku khawatir kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Mata Jiang Chen berkilau tanpa ampun. Dia mengangkat pot yang rusak lagi dan mengarahkannya ke Nan Beichao lagi. Namun, Nan Beichao sudah hilang dari pandangannya. Ketika tubuh Nan Beichao menyentuh formasi besar Big Yellow, Armor of Immortals tiba-tiba berkilau dengan sinar cemerlang dan dengan paksa merobek celah dari dalam formasi. Saat berikutnya, Nan Beichao sudah pergi. Kepergian Nan Beichao tegas, dia bahkan tidak memberi Jiang Chen kesempatan untuk menggunakan potnya yang rusak lagi. Apa? Big Yellow melebarkan matanya dengan wajah tidak percaya. Formasi yang dia dirikan dengan santai dipatahkan oleh Nan Beichao. Ini adalah skenario yang tak terbayangkan yang membuat Big Yellow marah. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Sialan, dia bisa mematahkan formasi saya dengan mudah. Teknik macam apa yang digunakan pria itu? Big Yellow mengamuk. Big Yellow, tidak perlu marah. Bukan formasi Anda yang mengecewakan Anda. Formasi Anda tidak rusak sama sekali. Setelah Nan Beichao pergi, formasi Anda masih sebaik sebelumnya. Alasannya karena Armor of Immortals miliknya. Pria itu memiliki fisik jiwa abadi yang memiliki kemampuan yang jauh melampaui kemampuan dunia ini. Dengan bantuan armor, dia bisa melewati formasimu dengan mudah. Sayang sekali, kami telah mengizinkannya melarikan diri lagi hari ini. Jiang Chen terdengar kecewa, kesempatan untuk membunuh Nan Beichao telah hilang dari genggamannya sekali lagi. Dia telah melihat Qi Nan Beichao yang membunuh dan mendominasi. Seseorang seperti dia akan menyebabkan kekacauan di domain misterius cepat atau lambat. Bajingan ini, dia punya cara untuk melarikan diri. Big Yellow mengertakkan gigi. Dia mungkin melarikan diri kali ini, tapi itu tidak berarti dia bisa kabur dari kita lagi lain kali. Hari-hari mendatang akan lebih menyenangkan karena ini. Big Yellow, sepertinya kita benar-benar harus mempercepat kemajuan kita. Jiang Chen tersenyum dan menyimpan potnya yang rusak. Laju pertumbuhan Nan Beichao sangat cepat dan itu memberinya semacam tekanan. Meskipun dia sudah menjadi kaisar tempur kelas 4, dia pasti tidak cukup kuat untuk bertarung melawan seluruh domain misterius. Pertempuran ini telah mendorong reputasi Jiang Chen ke puncak. Ada banyak orang yang telah menyaksikan seluruh pertempuran dan semakin takut padanya. Selama minggu berikutnya, Jiang Chen dan Big Yellow berkeliaran di zona spasial yang berbeda, mencoba menemukan berbagai jenis harta karun. Mereka sebagian besar kecewa karena sebagian besar barang yang disimpan di zona spasial tersebut dihancurkan. Tidak ada yang tertinggal, kecuali beberapa jiwa gelap yang menghalangi jalan mereka. Jiang Chen dan Big Yellow telah memperoleh manfaat besar di awal yang secara drastis meningkatkan kekuatan mereka, terutama untuk Big Yellow yang telah berhasil naik beberapa tingkatan. Bahkan dengan garis darah kuda naga, tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk mencerna ramuan yang dia konsumsi. 7 hari ini sempurna bagi Jiang Chen dan Big Yellow untuk sepenuhnya mencerna dan menyerap semua herbal yang mereka konsumsi. Kami sudah di sini selama 8 hari. Ekspedisi akan berlangsung selama 1 bulan dan kita masih memiliki 20 hari lebih untuk pergi. Saya tidak terlalu yakin apakah kita akan mendapatkan keuntungan lagi. Big Yellow menjilat mulutnya. Ia merasa bersemangat bisa melakukan ekspedisi di salah satu kawasan terlarang. Big Yellow, jalan di depan terlihat seperti jalan bercabang. Kedua jalan ini akan membawa kita ke zona spasial yang berbeda. Pilih satu. Jiang Chen melihat jalan bercabang dan berkata sambil tersenyum. Big Yellow maju selangkah dan memeriksa jalan bercabang itu. Salah satunya tampak sangat biasa dan tidak banyak berbeda dari jalan-jalan sebelumnya yang mereka kunjungi. Yang lainnya melepaskan ki jiwa-jiwa gelap, seolah-olah ada bahaya yang menunggu mereka di dalam. Itu adalah ki bahaya yang akan menyebabkan jiwa seseorang bergidik. Jalan itu sangat normal dan tidak ada yang tidak biasa. Itu akan sama dengan semua zona spasial yang telah kita lewati sebelumnya dan pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Adapun yang lainnya, sepertinya sangat berbahaya. Tentu saja, bahaya mungkin benar-benar ada di dalam tetapi saya juga bisa merasakan sesuatu yang baik di dalamnya. Mata Big Yellow berbinar dan mengunci pandangannya ke lorong yang suram. Baik, aku akan mengikuti arahanmu. Jiang Chen mengangguk. Dia dan Big Yellow tidak takut bahaya. Mereka selalu percaya bahwa bahaya disertai harta karun. Karenanya, keduanya pergi ke lorong gelap dan menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di zona spasial baru. Zona spasial ini lebih besar dari zona spasial manapun yang pernah mereka kunjungi. Ada istana kuno besar yang tingginya setidaknya 100 meter. Istana bisa menyebabkan siapapun berdebar-debar. Istana di sini semuanya reruntuhan. Beberapa bahkan roboh dan jatuh, berubah menjadi debu. Jia-jia, suasananya menggemakan lolongan jiwa-jiwa gelap. Bisa dibayangkan bahwa jiwa-jiwa gelap di sini tidak lemah. Tempat ini seperti tanah kematian. Ibuku, itu membuatku merasa tidak nyaman. Big Yellow tidak bisa membantu menggigil dengan dingin. Ayo pergi ke istana itu dan cari tahu. Jiang Chen melangkah maju dan memasuki salah satu istana untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Kecepatan dia dan Big Yellow tidak terlalu cepat dan mereka sangat berhati-hati dengan langkah mereka. Saat mereka bergerak lebih dekat ke sebuah gedung, dua jiwa gelap yang menakutkan bergegas entah dari mana, menjulurkan cakar tajam amarah hijau mereka. Masing-masing menyerang Jiang Chen dan Big Yellow.
Jiang Chen membuat dingin dan menyalakan api dengan melambaikan tangannya. Itu membakar jiwa-jiwa gelap secara instan. Big Yellow bahkan lebih ganas. Kepalanya bersinar dengan cahaya kemasan, menyebabkan tubuh besarnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan anak panah yang ditembakkan dari busur dewa. Dia menabrak cakar yang tajam dan suara retakan terdengar. Cakar tajam yang tidak bisa dipatahkan tidak meninggalkan bekas apapun di kepala Big Yellow, tetapi malah dihancurkan oleh kepala Big Yellow sebagai gantinya. Dampaknya membuat jiwa gelap muncul dari kegelapan, Big Yellow menerjang ke depan menghancurkan seluruh tubuhnya. Jiwa-jiwa gelap di Gunung Kematian sangat mengerikan. Mereka tidak bersuara dan tidak dapat dilacak, mereka dapat menyerang dari kegelapan kapan saja. Seperti para pembunuh bayangan gelap, mereka bisa membuat pertahanan siapapun rentan, tapi ini hanya berlaku untuk pembudidaya biasa. Bagi makhluk abnormal seperti Jiang Chen dan Big Yellow, itu tidak menimbulkan ancaman bagi mereka karena mereka lebih menakutkan daripada jiwa-jiwa ini. Jia-jia, dua jiwa gelap terbunuh, tetapi lebih banyak lagi yang muncul. Jiwa-jiwa gelap ini kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar tempur. Namun, kecerdasan mereka terbatas, pikiran mereka hanya tahu bagaimana cara membunuh. Singkatnya, mereka hanyalah mesin pembunuh. Setiap makhluk hidup yang mengganggu wilayah mereka akan diperlakukan sebagai musuh mereka dan akan dibunuh dengan segala cara. Sialan, mengapa ada begitu banyak jiwa gelap di sini? Big Yellow sedikit terganggu oleh jumlah jiwa-jiwa gelap ini, karena itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang mereka temui sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak yang ada, kita harus memusnahkan semuanya atau mereka akan selalu membuat kita sibuk. Jiang Chen terdengar dingin. Seekor naga api panjang mengangkat tangannya. Dia kemudian melambaikannya pada jiwa-jiwa gelap yang masuk. Huala, api Jiang Chen adalah kutukan terakhir dari jiwa-jiwa gelap ini. Selanjutnya, dia sekarang adalah kaisar tempur kelas 4 yang bahkan bisa membunuh kaisar tempur kelas 7. Bagaimana jiwa-jiwa gelap ini bisa menentangnya? Saat api melewati jiwa-jiwa gelap, mereka berubah menjadi debu. Pada akhirnya, semua jiwa gelap hancur total. Naga api itu melambai lagi, dan jiwa-jiwa gelap lainnya dibakar menjadi ketiadaan. Big Yellow berdiri di kejauhan dan menghentikan serangannya setelah melihat ini dan bergumam, orang ini benar-benar abnormal. Ketika jiwa-jiwa gelap ini bertemu dengannya, sepertinya mereka telah mendapatkan kembali kemalangan yang akan berlangsung selama beberapa generasi. Di hadapan api Jiang Chen, Big Yellow merasa tidak berguna karena sebelum dia bisa menyerang, semua jiwa gelap sudah dibakar. Lebih baik dia berjongkok di sini dan menghemat sebagian energinya sehingga bisa digunakan pada saat dibutuhkan. Jia-jia, ada banyak jiwa gelap, dan mereka datang ke 4 arah. Sepertinya ada lebih dari 100. Jiang Chen seperti dewa api, dia bergegas ke kelompok jiwa gelap dan membakar mereka secara massal. Dalam beberapa waktu nafas, hampir setengah dari jiwa-jiwa gelap hilang. Jiwa gelap yang tersisa melarikan diri tanpa tujuan, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak maju. Meskipun menjadi mesin pembunuh dan tidak bernyawa, jiwa-jiwa gelap ini masih memiliki beberapa respons di benak mereka yang mendorong mereka untuk melarikan diri. Jika Jiang Chen adalah seorang kultivator normal, itu tidak akan membuat mereka mundur bahkan jika dia sangat kuat. Hal yang paling mereka takuti bukanlah Jiang Chen, itu adalah apinya. Itu karena kepekaan mereka terhadap api Jiang Chen yang memberi mereka perasaan bertemu musuh terbesar mereka lagi. Setiap makhluk di dunia akan memilih untuk melarikan diri jika mereka bertemu dengan saingan terbesar mereka. Misalnya, dalam kasus kucing dan tikus, tidak peduli seberapa besar tikus itu, ia tetap akan takut pada kucing itu. Naluri alaminya saat melihat kucing adalah lari menyelamatkan nyawanya. Kamu benar-benar kejam. Big Yellow menggelengkan ekornya saat mendekati Jiang Chen. Jika saya tidak kejam, maka mereka akan menggali hati dan hati kita dan mengkonsumsinya. Jiang Chen mengangkat bahu, dia tidak punya alternatif lain selain membunuh jiwa-jiwa gelap ini. Tempat ini anehnya dihuni oleh banyak jiwa gelap, ada juga banyak bangunan. Sepertinya ini adalah tempat para murid kolosal sekte berkumpul sebelum mereka meninggal. Ayo pergi ke sana dan cari tahu. Jiang Chen berkata, seorang pria dan seekor guguk melangkah maju ke istana terdekat. Tampak seperti reruntuhan, dindingnya beraneka ragam dengan tanda-tanda yang berusia puluhan abad. Setelah tempat itu menjadi sunyi senyap, Key of Death bisa dirasakan di mana-mana. Siapapun yang melewati tempat ini akan merasa tegang secara emosional dan spiritual. Saat Jiang Chen masuk ke bagian dalam istana, terdengar suara retakan. Tengkorak kerangka dihancurkan oleh kaki Jiang Chen. Kerangka itu telah ditinggalkan di sini untuk waktu yang tidak diketahui, bahkan tulangnya telah membusuk sampai usaha sekecil apapun bisa mengubahnya menjadi bubuk. Ini adalah sisa-sisa kaisar tempur yang setidaknya merupakan kaisar pertempuran kelas 8. Dia seharusnya orang luar yang telah memasuki Gunung Kematian dalam sebuah ekspedisi tetapi meninggal dalam perjalanan. Jiang Chen berhipotesis, Gunung Kematian sangat mengerikan. Itu hanya bisa dibuka setiap 30 tahun sekali dan Anda bisa tinggal selama sebulan sebelum tutup lagi. Jadi setiap kali gunung dibuka, tempat ini akan benar-benar menjadi tanah kematian. Istana dingin ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bau tubuh yang membusuk terkonsentrasi di udara. Jiang Chen dan Big Yellow bergerak 2 langkah ke depan dan melihat bahwa bagian dalam istana benar-benar kosong, di mana harta karun itu. Namun, ada patung di depan. Itu adalah patung seseorang tetapi permukaannya penuh dengan kotoran, goresan dan bekas, membuat wajahnya tidak bisa dikenali. Di atas kepalanya ada jaring laba-laba, tetapi jelas bahwa patung itu botak. Seorang biksu. Big Yellow terdengar agak bingung. Bagaimana mungkin sekte kolosal kuno ini menyembah patung biksu? Ini pasti bukan negeri sekte Buddha. Itu terletak di benua barat dan sangat sedikit yang berkelana keluar. Jiwa-jiwa gelap yang kita temui sebelumnya tidak memiliki sedikit pun dari sekte Buddha, tapi sungguh aneh memiliki patung Buddha di sini. Jiang Chen merasa sedikit ragu tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya, ingat monumen merah darah kuno. Tak seorang pun kecuali Tyrant yang bisa mengangkatnya. Di sini ada patung Buddha, tampaknya sekte kolosal memiliki semacam hubungan dengan sekte Buddha meskipun itu bukan salah satunya. Benar, monumen itu mengenali Tyrant. Big Yellow juga mengenang kejadian di Sungai Magma. Monumen yang menekan aliran sungai itu tak tergoyahkan bagi siapapun selain Tyrant. Kami tidak bisa terlalu peduli lagi. Sekte ini sudah ada sejak lama. Pasti ada banyak item di sini yang belum diambil, dan akhirnya dilupakan.
Tidak ada harta karun di sini, kita harus pergi ke tempat lain. Kata Big Yellow, jika ada harta karun di sini, dia akan merasakannya. Mengaum, Hong Long. Begitu suara Big Yellow memudar, raungan yang mengguncang dunia bergema dari jauh dengan suara Hong Long yang intens. Wajah Jiang Chen dan Big Yellow langsung berubah. Itu adalah aura tempur, seseorang sedang bertarung di sini. Raungan barusan itu serak, mereka bisa merasakan aura orang dahulu yang membawa rasa kematian. Namun, selain itu mereka tidak tahu apa itu. Ayo pergi. Jiang Chen dan Big Yellow menyambar dan meninggalkan istana. Mereka menuju sumber aura tempur. Pada saat ini, di tengah zona spasial dan bangunan yang hancur, sosok raksasa berkobar. Itu adalah kerangka raksasa yang tingginya 100 meter. Itu adalah monster besar yang mirip dengan manusia yang telah berubah menjadi jiwa gelap. Sulit untuk menentukan monster macam apa itu hanya dengan melihat tulangnya. Namun, keganasannya bisa membuat takut siapapun. Di selamatannya, ada benda emas seukuran kepalan tangan yang berkilauan dengan cahaya yang membawa aura kuno dan sunyi. Wah, di depan monster itu, seorang pria berbaju biru menyemburkan seteguk darah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap monster yang terus menyerangnya tanpa henti. Matanya dipenuhi ketakutan, dadanya sudah penyok. Sepertinya lukanya tidak ringan. Ibu, mengapa ada begitu banyak jiwa gelap di sini? Pria besar ini benar-benar menakutkan. Tampaknya bahkan kaisar tempur kelas 9 tidak bisa menahannya. Sayang, aku, Guo Shaofei, harus mati di sini. Pria berbaju biru itu mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak lain adalah Guo Shaofei, pemimpin ekspedisi Sekte Nebula. Ketika dia secara tidak sengaja memasuki zona spasial ini saat mencari harta karun, dia dikepung oleh banyak jiwa gelap, tetapi karena kekuatan tempurnya yang kuat dia telah melenyapkan beberapa dari mereka. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan jiwa gelap yang mengerikan di sini. Kekuatan tempurnya sangat kuat, terutama benda emas di antara alisnya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi benda itu terus-menerus memberikan energi dalam jumlah besar kepada monster itu, membuatnya tidak terkalahkan. Dong dong dong. Monster itu membuat langkah kurus ke depan ke Guo Shaofei. Setiap langkahnya mengguncang tanah, membuat Guo Shaofei terus terbang mundur. Dia tahu dia bukan tandingan monster ini. Namun, kinya telah dikunci oleh monster itu, jadi dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Jika tidak ada keajaiban, dia pasti akan mati di sini hari ini. Tidak ada orang yang tidak takut mati dan tidak terkecuali Guo Shaofei, tapi saat ini dia merasakan semacam kelegaan di dalam hatinya. Mereka yang melangkah ke gunung kematian bersiap untuk menghadapi kematian mereka jika itu benar-benar terjadi pada mereka. Ini adalah gunung kematian, yang memiliki banyak tempat berbahaya. Ayolah, Guo Shaofei mengangkat pedang panjangnya dan aura pembunuh muncul dari pedangnya. Jika dia akan mati, dia akan memilih mati dalam pertempuran. Mengaum. Monster itu mengaum lagi. Ia menjulurkan cakar tajamnya dan menyerang Guo Shaofei. Serangan itu cepat dan brutal. Itu sampai padanya dalam sekejap mata. Monster ini berbeda dari jiwa gelap lainnya. Karena benda yang ada di antara alisnya, setiap serangan yang dibuatnya membawa gelombang energi yang mirip dengan lingkaran cahaya yang menerangi lapisan cahaya, menyebabkan serangannya menjadi lebih mengerikan. Guo Shaofei sudah putus asa. Lukanya sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan 30% dari kekuatan aslinya. Dia tidak berdaya melawan serangan mematikan monster itu. Dia pasti akan mati di bawah serangan ini. Hong, pada saat kritis hidup dan mati ini, seekor naga panjang yang terbuat dari api turun dari langit. Tubuhnya membawa listrik yang memblokir serangan monster itu. Naga panjang berapi-api yang memiliki serangan mengerikan dan kekuatan destruktif muncul tiba-tiba, dan kemunculannya menyebabkan suhu zona spasial ini meningkat. Ketika monster itu melihat cahaya api, dia mundur. Hong, serangan dari monster itu bertabrakan dengan naga api. Lidah api yang menakutkan melingkari cakar tajam monster itu. Sepertinya monster itu sangat ketakutan karena meratap kesakitan. Raungan monster itu mengandung jejak rasa sakit dan amarah. Jiwa gelap biasa akan segera dibakar jika api menyentuhnya, tapi monster ini tidak. Tulangnya sangat kuat, jadi nyala api Jiang Chen tidak bisa langsung membakarnya. Sebuah cahaya keemasan keluar dari benda emas di antara alisnya dan menangkis api Jiang Chen. Guo Shaofei saat ini sangat terguncang. Dia sudah siap menghadapi kematian setelah menerima serangan mematikan monster itu. Namun, dia tidak menyangka naga api tiba-tiba muncul pada saat kritis. Itu mengusir monster itu, menyelamatkannya. Guo Shaofei menoleh dan melihat dua siluet muncul di sampingnya seperti aliran cahaya. Siluet itu sangat familiar, seorang pria dan seekor guguk, menyebabkan wajahnya menampakkan ekspresi terkejut. Junior Jiang, itu kamu. Cara Guo Shaofei memandang Jiang Chen seperti bagaimana seseorang memandang anggota keluarga mereka sendiri. Itu membuatnya sangat senang karena Jiang Chen muncul pada saat ini. Guo Shaofei, kamu tampaknya menderita luka serius, minumlah pil ini sekarang. Telapak tangan Jiang Chen terbalik dan dia membuang pil. Itu adalah pil penyembuhan suci yang diperoleh Jiang Chen sebelumnya dan itu sangat berguna bagi Guo Shaofei sekarang. Guo Shaofei melewatkan formalitas. Dia menangkap pil itu dan segera menelannya bahkan tanpa melihatnya. Dia berani memasukkan pil yang diberikan oleh Jiang Chen ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu karena dia percaya bahwa Jiang Chen tidak akan menyakitinya atau dia bahkan tidak akan menyelamatkannya sejak awal. Setelah menelan pil, Guo Shaofei mencoba memeriksa Jiang Chen secara halus dari atas ke bawah. Kemudian, ekspresi wajahnya berubah. Junior Jiang, kamu telah mencapai kaisar tempur kelas 4 hanya dalam beberapa hari. Benar-benar luar biasa. Ya, saya telah mendengar bahwa Anda membunuh Li Long dan Yan Hui. Apakah itu benar? Guo Shaofei menatap Jiang Chen dengan emosi dan ekspresi campur aduk, tapi itu sebagian besar tidak percaya. Keduanya adalah bagian dari generasi muda dengan bakat luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa Guo Shaofei sudah menjadi kaisar pertempuran kelas 8, dia tidak merasa bahwa dia sekuat Jiang Chen. Betul sekali. Mereka ingin membunuh saya dulu, jadi saya bunuh mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas tindakan mereka sendiri. Jiang Chen berkata, insiden dia membunuh Li Long dan Yan Hui telah menyebar ke seluruh gunung kematian. Sangat sedikit pembudidaya yang tidak mengetahui hal ini, jadi tidak mengherankan bagi Guo Shaofei untuk mengetahuinya. Mengaum. Selama percakapan mereka, monster itu telah pulih dan matanya yang berlubang tertuju pada Jiang Chen. Aura kematian dan pembunuhannya yang mengerikan bercampur, melonjak keluar dari tubuhnya saat melayang di udara.
Junior Jiang, monster ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu tidak sama dengan jiwa gelap normal itu. Ada hal yang tidak diketahui di antara alisnya yang memasok energi tak terbatas ke jiwa gelap untuk memungkinkannya terus menyerang. Saya pikir bahkan Kaisar Tempur kelas 9 tidak bisa menjatuhkan monster ini. Kata Guo Shaofei, matanya dipenuhi ketakutan. Dia merasa ngeri, terutama saat mengingat kejadian barusan. Jika bukan karena bantuan Jiang Chen, dia pasti sudah mati sekarang dan bahkan mayatnya tidak akan ditinggalkan. Dia akan direduksi menjadi hanya makanan untuk monster itu. Mata Jiang Chen dan Big Yellow tertuju pada monster itu. Mereka bisa merasakan ki kuno yang sangat kuat darinya. Mereka memfokuskan pandangan mereka pada benda emas di antara alisnya. Ki yang sangat kuat. Ini adalah keturunan dari leluhur yang sunyi. Binatang buas ini tidak bisa dikenali lagi. Namun, jiwa iblis dari binatang ini terpelihara dengan sempurna. Tidak heran itu lebih kuat dari yang lain. Jiang Chen tercengang. Itu benar-benar keturunan dari binatang purba. Sayang sekali saat ini jiwa yang gelap. Pembuluh darahnya sudah menghilang. Namun, jiwanya jelas merupakan barang langka. Saya bisa merasakan sedikit aura suci darinya. Keturunan kuno ini jelas merupakan orang suci kecil saat masih hidup. Big Yellow juga terkejut, tetapi lebih dari Jiang Chen. Indra terhadap garis keturunan binatang lebih tajam daripada manusia biasa. Kerangka raksasa di depan mereka adalah keturunan kuno yang terpencil. Meskipun garis keturunannya telah menghilang, jiwa iblisnya masih merupakan barang yang sangat berharga. Hal mengejutkan lainnya adalah jiwa iblis itu mengandung aura suci. Binatang buas ini pasti adalah binatang santo kecil ketika masih hidup. Ia mampu dengan sempurna mempertahankan jiwa iblisnya. Binatang buas ini benar-benar mengerikan. Jiang Chen mengangguk. Awalnya, dia mengira perjalanannya ke zona spasial ini sia-sia. Tapi sekarang, situasinya menjadi lebih menguntungkan dari yang dia kira. Mengesampingkan hal-hal lain, jiwa iblis Saint kecil ini saja akan menelan biaya seluruh kota. Selanjutnya, dia melihat keinginan membara di mata Big Yellow. Big Yellow, jika jiwa iblis ini diberikan kepadamu, seberapa besar manfaatnya bagimu? Jiang Chen memandang Big Yellow. Dia tidak membutuhkan jiwa iblis ini. Jiwa iblis keturunan kuno lebih bermanfaat bagi Big Yellow daripada dirinya sendiri. Meskipun seni transformasi naga Jiang Chen dapat menyerap kemampuan khusus darinya, garis keturunan binatang buas ini mungkin sudah menghilang sejak ia mati sejak lama. Selain itu, kemampuan khusus Jiang Chen saat ini sudah cukup baik untuknya. Kemampuan khusus dari binatang biasa tetapi berbakat mungkin tidak berguna baginya. Ini adalah kasus yang sama sekali berbeda untuk Big Yellow. Dia memiliki garis darah kuda naga. Jiwa iblis kuno ini akan bermanfaat dalam meningkatkan garis keturunannya lebih jauh. Big Yellow menjilat mulutnya, dengan mata penuh cahaya. Aku akan langsung maju ke Kaisar Iblis kelas 7 tanpa masalah. Big Yellow sangat percaya diri. Jiwa iblis ini mungkin sudah lama ada di sini, tetapi itu masih jiwa binatang suci kecil. Big Yellow adalah Kaisar Iblis kelas 5 sekarang dan memiliki kumpulan energi yang kuat. Menyerap jiwa iblis ini mungkin sangat sulit bagi manusia biasa, tetapi Big Yellow yakin 100% bahwa dia bisa menyerap semuanya. Ketika saatnya tiba, selain tingkat kekuatannya, garis keturunannya juga akan meningkat. Guo Shaofei memutar matanya tidak percaya setelah mendengar percakapan mereka. Kedengarannya monster ini adalah mangsa bagi mereka. Apakah mereka bercanda? Lawan mereka adalah monster jiwa gelap yang sangat kuat. Bahkan dia, Kaisar Tempur kelas 8, tidak bisa menandingi kekuatannya. Jadi, apa yang membuat kedua individu ini begitu percaya diri? Bukankah ini hanya membual dan membuat orang lain pusing? Bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan mangsa yang dibawa ke tangan kita? Jangan khawatir saudara Guo, meskipun monster ini sangat kuat, saya punya cara untuk menekan tekniknya. Jiang Chen mengungkapkan senyum percaya diri. Jika monster ini adalah keturunan dari leluhur yang sunyi, dia akan lari setelah bertemu dengannya dan tidak akan berani tinggal lebih lama lagi karena makhluk yang kuat seperti ini terlalu kuat untuknya. Bahkan jika dia telah menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan membuat tanda pada benda ini. Tapi sekarang, itu hanyalah jiwa yang gelap. Bahkan jiwa gelap yang paling kuat pun memiliki kelemahan dan kelemahan itu akan membuat mereka benar-benar ditekan oleh api Jiang Chen. Mengaum, monster itu mengeluarkan raungan lagi. Lapisan sinar kemasan beriak keluar dari dahinya. Aura terpencil kuno yang kuat dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, itu bergerak sangat cepat saat menerjang Jiang Chen dengan cakarnya yang menakutkan, mencabik-cabik udara di dekatnya. Segel naga api. Jiang Chen berteriak. Bahkan jika dia memiliki keuntungan karena apinya, dia tidak berani melindungi pertempuran ini melawan monster yang begitu kuat. Jadi, dia langsung menyerang dengan segel naga api. Naga api besar itu seperti naga sungguhan yang menyerang monster itu sambil meraung. Monster itu menunjukkan ekspresi yang agak ketakutan saat melihat naga api Jiang Chen lagi. Namun demikian, monster yang marah itu tidak mundur. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya kemasan saat menabrak langsung naga api. Hong, tanah dan bangunan berguncang, dan bangunan yang setengah runtuh benar-benar runtuh. Kekuatan monster dan kekuatan mengerikan telah menghancurkan naga api. Namun, kekuatan naga api tidak memudar melainkan berubah menjadi lautan api yang mengelilingi monster itu. Mengaum, monster itu terlalu kuat. Namun, itu benar-benar terjebak oleh api naga sejati dan api naga petir sejati, menyebabkan kemarahan dan ki melonjak. Rupanya, monster itu didukung oleh jiwa iblis suci kecil, yang tidak bisa dibandingkan dengan jiwa gelap biasa. Hong, energi besar menyembur keluar dari lautan api, memadamkan semua api dan menyebabkan lubang besar tercipta di tanah. Bangunan di daerah ini hancur total. Monster itu membawa api di tubuhnya saat itu menyerang lagi ke Jiang Chen dan yang lainnya. Monster itu sangat tangguh. Dengan bantuan jiwa iblis, kekuatannya tidak dapat diprediksi, tetapi Jiang Chen dan Guo Shaofei telah melihat kelemahannya. Terlepas dari seberapa kuatnya, itu masih rentan ketika bertemu dengan api, yang akan menekan semua kekuatan tempurnya. Big Yellow, saudara Guo, bunuh sekarang. Jiang Chen berteriak saat pedang ilahi muncul di tangannya. Dia memegang pedang suci surgawi, lalu dia berubah menjadi aliran cahaya dan menebas monster itu. Hai aku, Guo Shaofei tidak menunda tanggapannya. Dia telah mengertakkan gigi di depan monster ini. Sekarang setelah ditekan oleh api Jiang Chen, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk melenyapkannya sekali dan untuk selamanya. Big Yellow tidak bergerak, tetapi tanduk naga di kepalanya mengeluarkan percikan listrik, menyebabkan udara terlihat sedikit berwarna. Big Yellow sangat serius kali ini.
Dia ingin melepaskan kemampuan khusus yang belum pernah dia gunakan. Jiwa iblis dari keturunan leluhur yang sunyi benar-benar menariknya. Itu membuatnya ingin membunuhnya dengan segala cara. Hong Hong. Monster itu menatap api Jiang Chen saat melawan Jiang Chen dan Guo Shaofei. Mereka akan menghancurkan tempat ini jika pertempuran sengit mereka berlanjut. Namun, tidak jelas siapa yang akan menang. Monster itu tidak dapat melepaskan bahkan setengah dari kekuatan tempurnya, tetapi masih bisa bertarung secara merata melawan Jiang Chen dan Guo Shaofei. Jelas sekali betapa menakutkan monster ini ketika masih hidup. Tentu saja, itu terutama karena didukung oleh jiwa iblisnya, membuat jiwa iblis lebih berharga. Sebidang tanah itu benar-benar rusak. Jiang Chen memegang pedang suci surgawi dan terus menyerang monster itu. Selain pedang tajam di dalam serangannya, itu juga terdiri dari cahaya api yang kuat. Api adalah musuh monster itu, jadi Jiang Chen secara alami harus menggunakannya untuk melawannya. Kong, pedang suci surgawi yang tajam yang membawa cahaya api yang kuat di permukaannya, menebas cakar monster itu dan menghasilkan suara benturan logam. Cakar monster itu ditutupi oleh cahaya keemasan dan dengan mudah memblokir tebasan pedang. Pedang tajam tidak membuat tanda apapun di cakar. Di sisi lain, Guo Shaofei mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan serangannya tidak terlalu kuat karena lukanya belum pulih sepenuhnya. Dia menusuk pedang panjangnya melalui bagian belakang monster itu, tetapi pedang itu dipantulkan oleh gelombang kekuatan yang ditembakkan dari tulang monster itu juga mendorongnya ke belakang 40 meter sebelum dia menemukan keseimbangannya. Monster ini benar-benar kuat. Jejak darah mengalir dari mulut Guo Shaofei. Dia telah melawan monster ini dan tahu betapa menakutkannya itu. Bahkan jika itu ditekan oleh Jiang Chen sekarang, itu masih sulit untuk dihadapi. Mengaum. Monster itu marah, dia terus mengaum. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Tulangnya tidak bisa dipatahkan. Setiap bagian tubuhnya bisa digunakan sebagai senjata, dan itu akan lebih kuat dari senjata kaisar manapun. Monster ini sangat kuat sehingga membuat Jiang Chen merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kotoran. Ini tidak akan berhasil. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Monster ini setelah semua binatang suci kecil sebelumnya. Jiwa iblisnya dipertahankan selama bertahun-tahun dan telah berubah menjadi jiwa gelap seperti sekarang ini. Meskipun itu tidak bisa melepaskan kekuatan orang suci kecil, itu bukan monster yang bisa ditangani kaisar tempur biasa. Singkatnya, jika bukan karena api Jiang Chen menekannya, mereka tidak akan bisa mendekatinya dan satu-satunya pilihan mereka adalah lari. Bahkan dengan bantuan api, masih sangat sulit untuk memusnahkannya. Jika Jiang Chen mengorbankan potnya yang rusak, monster ini akan dibakar menjadi bubuk tapi itu kartu trufnya. Dia gagal membunuh Nan Bei Chao dengan itu terakhir kali dan sekarang dia hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk menggunakannya, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya? Di samping, Big Yellow anehnya tenang tetapi tanduk naganya terus berdesir dengan percikan listrik, bersiap untuk serangan pamungkas. Big Yellow telah membangkitkan 3 kemampuan khusus sampai sekarang. Salah satunya adalah Soul Crunching Tune, yang lainnya adalah Fartro angin puyuh tak terkalahkan dan terakhir, kekuatan tanduk naga. Dia tidak pernah menggunakan kemampuan khusus ini, bahkan Jiang Chen tidak tahu seberapa kuatnya itu. The Soul Crunching Tune dan Invincible Whirlwind Spirit Far tidak berguna untuk situasi seperti ini. Monster itu hanyalah kerangka tulang, tidak memiliki jiwa maupun hidung. Karena itu, dia terpaksa menggunakan kemampuannya yang paling kuat. Chen kecil, aku merasakan bahwa jiwa iblisnya memiliki cara untuk melepaskan ki yang membara, menunjukkan bahwa properti keturunan kuno ini sebagian condong ke panas. Gunakan segel naga api dan segel naga air Anda secara bersamaan untuk menekan ki jiwa gelap dan kekuatan jiwa iblisnya. Setelah itu ditekan, saya bisa membunuhnya seketika. Big Yellow berbicara dengan Jiang Chen menggunakan Divine Sense. Baik, Jiang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan melemparkan segel naga airnya. Sejumlah besar air murni bumi surgawi mengalir keluar, menurunkan suhu medan perang. Kedua kis yang merupakan kebalikannya hadir pada saat yang bersamaan. Adegan ini tidak diragukan lagi akan membuat orang merinding. Seperti yang baru saja dikatakan Big Yellow, jiwa iblis emas monster itu bergetar dengan liar saat menyentuh ki dari air murni. Cahaya keemasannya yang cemerlang menjadi redup. Pada saat ini, semua properti dari jiwa gelap dan jiwa iblis telah ditekan, menjadi lebih marah. Inilah waktunya. Murid Big Yellow menjadi brilian. Tanduk naga di kepalanya tiba-tiba tumbuh 1 inci lebih panjang, dan ditandai dengan simbol jimat dewa. Lapisan cahaya keemasan yang tampak seperti jaring laba-laba beriak keluar, mengeluarkan suara yang mirip dengan percikan listrik. Hong Long. Tiba-tiba, suara gemetar langit dan bumi tercipta ketika pilar cahaya 7 warna ditembakkan dari tanduk naga kuning besar. Pilar cahaya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, kinya ilahi dan mencapai monster itu dalam sekejap. Hong Long. Serangan mengerikan ini menerobos api Jiang Chen dan menabrak tubuh monster itu. Fakta bahwa monster itu benar-benar ditekan memungkinkan serangan ini mengenai, jeritannya yang menusuk menggigil jiwa semua orang. Pilar cahaya yang ditembakkan dari tanduk naga kuning besar terlalu kuat, itu merobek tubuh dewa monster itu dan kerangka besar itu hancur berantakan setelah mengeluarkan teriakan yang dalam. Orak. Meski begitu, monster itu belum mati. Itu terus melolong menusuk, saat jiwa iblis emas di antara alisnya bergetar hebat dan tulang-tulang yang hancur mulai menyatu lagi. Segera, singkirkan jiwa iblis dari kerangka, jangan biarkan ia terbentuk kembali. Big Yellow berteriak tergesa-gesa. Setelah dia melakukan gerakan terakhir, energinya hampir habis dan dia menjadi sangat lemah seolah-olah dia telah layu. Swoosh! Jiang Chen sudah pindah sebelum pengingat Big Yellow. Dia telah memahami masalahnya dengan menggunakan matanya. Monster ini sepenuhnya bergantung pada jiwa iblis untuk hidup. Bahkan jika tulangnya berserakan, jiwa iblis bisa menyatukannya kembali. Namun, monster ini ditakdirkan memiliki akhir yang menyedihkan pada saat dia bertemu Jiang Chen. Reintegrasi tidak akan mungkin terjadi. Kecepatan Jiang Chen cepat, dan dia mencapai monster itu dalam sekejap mata. Pedang suci surgawi menyentuh jiwa iblis dan dengan mudah mencabutnya dari monster itu, dan menangkapnya dengan tangannya. Dia mengedarkan seni transformasi naganya dan rasa ilahi yang menakutkan menembus ke dalam jiwa iblis, menghancurkan sisa ki monster itu menjadi bubuk. Ini adalah jiwa iblis yang ditinggalkan oleh orang suci kecil. Bahkan dengan tingkat kelasnya saat ini, Jiang Chen tidak yakin bahwa dia bisa mengusir ki monster itu bahkan jika dia mengedarkan teknik penurunan jiwa hebatnya. Namun,
Ini adalah keturunan dari zaman kuno, tahun-tahun yang panjang telah mengubah jiwanya menjadi jiwa yang gelap dan bahkan garis keturunannya telah lenyap seiring dengan keberadaan ki dari binatang buas dalam jiwa iblis. Huala, setelah ki jiwa iblis dibersihkan oleh Jiang Chen, tulang-tulang itu bergetar dan jatuh ke tanah dan mereka berhenti bergerak. Jiang Chen dan Guo Shaofei akhirnya bisa menghela nafas lega setelah ini, monster itu dianggap benar-benar musnah. Guo Shaofei belum pulih dari keterkejutannya, dia melihat ke arah guk-guk yang sangat lelah yang terbaring di tanah dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana guk-guk ini menjadi begitu kuat. Kemampuan khususnya sangat menakutkan, memiliki aura Sein ilahi. Bahkan dengan level-levelnya, Guo Shaofei mungkin tidak bisa menahan serangan itu secara langsung. Guo Shaofei adalah kaisar pertempuran kelas 8, dia telah melihat banyak hal. Bahkan seorang idiot bisa melihat kekuatan luar biasa Big Yellow. Untuk dapat memiliki kemampuan khusus yang menakutkan, guk-guk ini haruslah binatang yang langka. Jiang Chen berbalik untuk melihat Big Yellow dan bertanya, kamu baik-baik saja. Sebelumnya, Jiang Chen tidak tahu tentang penggunaan tanduk naganya. Namun, dia akhirnya menyaksikan kekuatannya hari ini. Itu adalah kemampuan khusus yang paling menakutkan dari Big Yellow. Meskipun dia hanya kaisar iblis kelas 5, kekuatan dari kemampuan khusus ini cukup untuk menangani kaisar pertempuran kelas 8, tetapi dia juga bisa melihat kondisi kelelahan Big Yellow. Itu hanya berarti bahwa kemampuan khusus miliknya ini mengkonsumsi sejumlah besar tenaga, sepertinya semua energinya telah digunakan sepenuhnya. Berikan jiwa iblis itu kepada saya sehingga saya bisa pulih sepenuhnya. Mata kuning besar jatuh pada jiwa iblis di tangan Jiang Chen itu melepaskan panas yang menyengat. Ambil. Jiang Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, melemparkan jiwa iblis ke Big Yellow. Hal ini niscaya akan membawa manfaat yang besar bagi Big Yellow. Jiang Chen dan Big Yellow seperti saudara, mereka tidak memiliki perbedaan antara milik satu sama lain. Peningkatan dan peningkatan Big Yellow akan sangat bermanfaat baginya, karena itu berarti dia akan memiliki sekutu yang cakap di sampingnya. Big Yellow juga memiliki garis keturunan dari binatang ilahi, akan sangat baik jika dia bisa tumbuh sekuat macan putih. Big Yellow membuka mulutnya dan menelan jiwa iblis. Kemudian, dia berbaring di tanah dan mulai menyerapnya. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri karena Jiang Chen ada di sisinya. Big Yellow benar-benar luar biasa. Guo Shaofei memujinya. Dia menyimpan pedang panjangnya dan datang sebelum Jiang Chen lalu mengangkat tinjunya. Junior Jiang, aku benar-benar berhutang budi padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Jelas bahwa Jiang Chen yang telah menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena Jiang Chen, dia pasti sudah mati sekarang. Dia tidak akan pernah melupakan hutang ini. Kakak Guo terlalu sopan. Kami adalah murid dari sekte yang sama, kami secara alami akan membantu satu sama lain ketika kami menghadapi kesulitan. Kau mendukungku saat kita masih di luar gunung kematian, ingat. Aku berhutang budi padamu di sana. Jiang Chen tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Guo Shaofei, setidaknya pria ini tahu arti persatuan. Saya pikir Big Yellow akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerap jiwa iblis. Ini juga saat yang tepat bagi saudara Guo untuk menyembuhkan lukamu. Saya memiliki ginseng naga di sini. Ambil dan serap, itu akan menguntungkanmu. Jiang Chen memberikan naga ginseng kepada Guo Shaofei. Ginseng naga ini sudah dewasa. Sebelum mereka datang ke sini, ginseng ini berusaha kabur namun berhasil ditangkap olehnya. Itu dikumpulkan oleh Namong Wentian di kebun ramuan dan Jiang Chen mendapatkan beberapa dari mereka. Efek obat dari ginseng naga ini dinilai tinggi, itu pasti akan membantu Guo Shaofei. Selain itu, Guo Shaofei menerima sesuatu yang baik dari kemalangan hari ini, dia bisa naik ke kelas 9 setelah mengkonsumsi ginseng naga. Ini adalah ginseng naga langka yang telah matang. Saudara Jiang, ini terlalu berharga. Wajah Guo Shaofei langsung berubah menjadi bingung. Dengan matanya yang tajam, mustahil untuk tidak melihat nilai dari ginseng naga ini. Itu sudah matang dan menjadi ginseng naga yang bagus. Ini akan dengan mudah menghabiskan biaya kota jika dilelang di luar. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah menyembuhkan lukamu. Jalan kita masih panjang di Gunung Kematian. Jiang Chen melemparkan naga ginseng ke arah Guo Shaofei. 690. Baiklah, terima kasih. Guo Shaofei mengangguk. Karena Jiang Chen begitu terus terang, dia tidak ingin terus bersikap sopan. Dia mengambil ginseng naga dan menatap Jiang Chen dengan mata bersyukur sebelum duduk bersila. Dia mulai menyerap ginseng naga dan lukanya mulai sembuh. Meski masih banyak jiwa gelap di zona spasial, jiwa gelap paling menakutkan telah tersingkir. Jiwa-jiwa gelap yang tersisa tidak menimbulkan rasa takut lagi dengan kehadiran Jiang Chen di sini, jadi Guo Shaofei dan Big Yellow tidak perlu khawatir diganggu saat mereka sedang bermeditasi. Big Yellow masih merasa lelah, tetapi selama dia bisa menyerap jiwa iblis sepenuhnya, energinya yang terkuras tidak hanya akan pulih sepenuhnya, dia juga akan menjalani transformasi besar lainnya. Tingkat nilainya akan meningkat pesat, mirip dengan perjalanan 1000 mil hanya dalam satu hari. Guo Shaofei saat ini berada di puncak kaisar pertempuran kelas 8. Dia hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk melampaui nilainya saat ini. Dia secara ajaib lolos dari kematian kali ini. Dengan efek pengobatan naga ginseng, dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat selain hanya menyembuhkan luka-lukanya. Dia bahkan bisa mendorong level kelasnya ke ranah kaisar pertempuran kelas 9. Kejadian ini merupakan berkah terselubung baginya. Jiang Chen melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa tidak ada harta lain yang dapat ditemukan di zona spasial ini selain bangunan-bangunan yang hancur tidak menyenangkan itu. Ada banyak jiwa gelap di zona spasial ini, tapi tidak ada harta karun di area ini. Dengan demikian, Jiang Chen telah menyerah untuk mencari harta di sini. Jiwa-jiwa gelap di sekitarnya bersembunyi di kegelapan tetapi mereka tidak berani muncul karena mereka takut pada api Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen dan Big Yellow belum menerima hadiah apapun setelah memasuki zona spasial ini, tetapi setelah mereka mendapatkan jiwa iblis dari binatang kelas Sein kecil, itu adalah panen yang melimpah untuk Big Yellow. Setelah benar-benar menyerapnya, dia bisa mendorong nilainya ke kaisar iblis kelas ke-7. Ketika saatnya tiba, Big Yellow akan cukup kuat sehingga tidak ada seorang pun di gunung kematian yang berani memprovokasi dia. Li Long dan Yan Hui telah meninggal, Guo Shaofei dan Mo Sang berada di pihak mereka, satu-satunya orang yang dapat dianggap sebagai musuh yang layak adalah Tan Zibai dari keluarga Tan. Selama Tan Zibai masih waras, dia tidak akan menemukan masalah bagi Jiang Chen di bawah gunung ini, kecuali dia tidak ingin hidup lagi.
Untuk mengatakannya dengan cara lain, Gunung Kematian akan menjadi wilayah kekuasaan mereka untuk hari-hari berikutnya dan mereka dapat menyapu apapun yang mereka inginkan. Sementara Big Yellow dan Guo Shaofei masih dalam kondisi meditasi, Jiang Chen juga duduk bersila. Untuk melindungi pria dan dua guk-guk tersebut, dia tidak lupa mengedarkan seni transformasi naga untuk memperkuat kumpulan energinya dan mencerna semua yang telah dia sempurnakan selama periode waktu ini. Sehari kemudian, Guo Shaofei adalah orang pertama yang terbangun. Matanya bersinar dengan sinar yang cemerlang. Ki-nya lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah nutrisi Dragon Ginseng, dia telah sembuh total dalam waktu 1 malam dan lebih kuat dari sebelumnya. Ada lapisan lingkaran cahaya keemasan di tubuh luarnya. Ki-nya menunjukkan bahwa dia telah mencapai puncak kaisar pertempuran kelas 8. Jika dia mau, dia bisa saja naik ke kelas 9. Namun, Guo Shaofei dengan sengaja menekan kemajuannya saat hendak membuat terobosan ke kelas 9. Brother Guo sembuh dengan sangat cepat. Sepertinya Anda akan mencapai kelas 9. Jiang Chen tersenyum. Ya, saya telah memperoleh keuntungan besar dengan bantuan junior Jiang's Dragon Ginseng, dan akan segera mencapai kelas 9, tapi saya dengan paksa menekan kemajuan. Ini adalah gunung kematian, jika saya membiarkan tingkat kelas saya naik ke tingkat 9, itu mungkin akan menyebabkan formasi penyegelan mengatur ulang dirinya sendiri, membawa malapetaka pada kami. Jadi, saya harus menekan tingkat kelas saya sampai saya keluar dari gunung. Wajah Guo Shaofei penuh dengan kegembiraan. Perjalanan ke gunung kematian ini cukup bermanfaat. Itu adalah keinginan terbesarnya untuk naik ke kelas 9. Ketika dia mencapai kaisar pertempuran tingkat ke-9, dia akan berada di peringkat 3 besar di peringkat langit Sekte Nebula. Meskipun demikian, Guo Shaofei tidak tergoda untuk menaikkan nilainya karena dia tahu bahwa itu akan membawa bencana besar ke gunung kematian. Berdengung. Saat ini, sesuatu terjadi pada Big Yellow. Ukuran guk-guk ini besar, cara dia berjongkok membuatnya terlihat seperti gajah barbar yang kuat. Matanya terpejam. Setelah sehari, ki-nya hampir penuh. Jiwa iblis mulai menunjukkan pengaruhnya pada Big Yellow. Di tubuh luarnya, lapisan tirai cahaya keemasan muncul, membungkusnya di dalam dan berubah menjadi kepompong emas besar. Tanduk naga yang tumbuh di antara alisnya mengeluarkan percikan listrik. Simbol jimat yang padat menjadi lebih rumit, mirip dengan jaring laba-laba. Big Yellow sedang mengalami metamorfosis. Guo Shaofei sedikit terguncang. Sampai sejauh mana kekuatannya mencapai setelah metamorfosis. Kemampuan khusus yang dia gunakan untuk menyerang monster jiwa gelap itu sudah sangat kuat. Dia entah bagaimana merasa takut berlama-lama di dalam hatinya ketika dia mengingat betapa kuatnya kemampuan khusus Big Yellow itu. Saat ini, Big Yellow sedang mengalami transformasi, seberapa kuat guk-guk ini setelah selesai. Seiring berjalannya waktu, kepompong emas yang besar itu semakin membesar hingga berubah menjadi wadah emas padat dengan simbol jimat beriak di permukaan. Proses tersebut berlangsung selama setengah jam hingga terdengar bunyi, kakak, dan mulai muncul retakan di permukaannya. Hong! Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat keluar dari tubuh Big Yellow, menghancurkan kotak emas dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Big Yellow muncul. Dia tampak ilahi dan luar biasa, nadinya terus-menerus mengedarkan darah binatang buas, menyebabkan jejak simbol jimat muncul di kulitnya. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Itu adalah campuran dari raungan naga dan kuda, gelombang suara melewati zona spasial dan naik ke langit, itu benar-benar memekakkan telinga. Ki-nya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penyerapan jiwa iblis Saint kecil telah memungkinkannya untuk mencapai kaisar iblis kelas ke-7. Itu bukan satu-satunya manfaat yang dia dapatkan, ki jiwa iblis telah membanjiri setiap bagian tubuhnya, meningkatkan dan memberi makan dia. Sepertinya tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kaisar iblis kelas 8. Kakak, bagus, sangat bagus. Big Yellow tertawa terbahak-bahak sementara level nilainya terus meningkat. Perasaan tirani itu sangat memabukkan. Dengan level-levelnya saat ini, dia bisa menghadapi orang-orang sekuat Li Long dan Yan Hui tanpa bantuan Han Yan dan Namong Wentian. Bagus sekali, tubuhmu adalah garis keturunan dari binatang dewa dan dikaruniai keberuntungan. Untuk mendapatkan jiwa iblis ini adalah keberuntungan Anda. Ayo pergi, kita akan melanjutkan ke wilayah yang lebih dalam di Gunung Kematian. Jiang Chen berkata, kekayaan Big Yellow bermekaran. Itu adalah keberuntungan besar untuk maju ke kaisar iblis kelas ke-7. Mereka tertunda cukup lama di sini sehingga mereka harus mempercepat langkah mereka untuk mencapai daerah bagian dalam Gunung Kematian. Karena ada terlalu banyak zona spasial di Gunung Kematian dan kebanyakan kosong, orang-orang tidak perlu membuang-buang waktu mereka di sini. Sudah pasti banyak orang telah pergi ke daerah dalam Gunung Kematian. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan penundaan lagi karena mereka tidak ingin ketinggalan. Tingkat kelas Jiang Chen dan Big Yellow telah maju pesat dibandingkan dengan waktu sebelum mereka memasuki Gunung Kematian. Kekuatan tempur seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk sombong di Gunung Kematian. Selama mereka tidak menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di bagian dalam Gunung Kematian, tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Dua pria dan seekor guk-guk sedang dalam perjalanan ke daerah yang lebih dalam. Sudah 9 hari sejak Gunung Kematian dibuka, jadi hanya tersisa 21 hari. Untuk hari-hari berikutnya, mereka bertiga telah terbang melalui 3 zona spasial yang berbeda, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berharga. Padahal mereka sudah terbiasa dengan keadaan ini sehingga tidak terlalu kecewa. Kerumunan orang berkumpul di depan menara tua dan rusak. Tampaknya telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama, permukaan bangunan penuh dengan tanda dan jejak yang beraneka ragam. Dua siluet bergerak maju untuk menyambut mereka setelah melihat Jiang Chen dan Guo Shaofei telah tiba. Keduanya adalah Namong Wentian dan Mo Sang. Han Yan dan Zuo Ling Er tidak ada di sini. Mereka mungkin berada di zona spasial lainnya. Chen kecil, kalian semua sudah datang. Ini adalah. Namong Wentian memandang Guo Shaofei beberapa kali dan bertanya. Ini adalah saudara Guo Shaofei dari Sekte Nebula, pemimpin Sekte Nebula untuk ekspedisi ini. Ini adalah Namong Wentian, teman saya yang hilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengannya lagi di sini di Gunung Kematian. Jiang Chen memperkenalkan mereka berdua satu sama lain. Rasa hormat Guo Shaofei untuk Namong Wentian meningkat setelah mendengar bahwa pria ini adalah teman Jiang Chen. Dia menyapanya dengan hangat. Adapun Mo Sang, dia tidak perlu diperkenalkan. Mereka telah diakui sebagai jenius-jenius dari Sekte Nebula dan agama Iblis Gelap, jadi mereka secara alami saling mengenal.
Dia mungkin memiliki beberapa konflik kecil dengan Mo Sang di masa lalu karena orang-orang dari agama iblis tidak cocok dengan kekuatan besar lainnya. Namun demikian, Mo Sang juga salah satu teman Jiang Chen, oleh karena itu, dia akan menjadi salah satu teman Guo Shao Fei juga. Kakak Mo, Nan, ada apa di menara kuno ini? Jiang Chen bertanya, ini seperti menara bela diri yang tertinggal. Ini memiliki total 9 lantai, sepertinya ada hal-hal baik di dalamnya. Tapi ada lapisan segel di luar menara kuno seperti yang ada di kebun herbal. Semua orang menunggu di luar untuk menghilang dan menjadi yang pertama terburu-buru. Kata Namong Wentian, betul sekali, ini harus menjadi menara bela diri yang ditinggalkan oleh Sekte Kolosus, harus ada banyak warisan dari teknik tempur mereka. Benda-benda ini lebih mahal daripada sebuah kota. Jika seseorang bisa mendapatkannya, seseorang pasti akan membantu sekte mereka untuk mendapatkan ketenaran dan kekuatan. Kata Mo Sang. Jadi begini, sepertinya kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jiang Chen tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat menara kuno di depan. Menara kuno itu sepertinya berada dalam kondisi yang buruk. Namun, karena ada 9 lantai di menara, pasti ada beberapa barang bagus yang tersisa di menara bela diri seperti yang dikatakan Namong Wentian. Menara 9 lantai itu seperti pagoda tua. Itu adalah menara bela diri milik sekte kuno. Tidak ada jiwa gelap di sekitarnya, bisa dibayangkan bahwa ini adalah area kolosus sekte yang sangat terbatas, orang biasa tidak diizinkan masuk ke tempat ini. Kedatangan Jiang Chen menyebabkan gelombang keributan lain dari kerumunan. Saat ini, Jiang Chen telah menjadi sosok yang populer di Gunung Kematian, seperti bintang yang hebat. Insiden dia membunuh Li Long, Yan Hui dan pertempuran sengitnya dengan seorang pemuda pirang telah menyebar ke telinga semua orang. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak diberitahu tentang ketakutan Jiang Chen. Di mata orang-orang, Jiang Chen adalah bintang jahat yang mengguncang banyak saraf mereka. Tepatnya, orang-orang yang paling ketakutan adalah orang-orang di Freedom Palace dan Sky Hill School. Murid Sekte Nebula segera bergerak maju untuk menyambut Guo Shao Fei sebagai bentuk kesopanan. Sekarang, mereka tidak perlu lagi berjalan malu-malu di depan umum. Prestasi Jiang Chen di Gunung Kematian bukan hanya masalah kemenangan bagi Jiang Chen saja, itu juga membawa kemuliaan bagi Sekte Nebula, membuat murid sekte tersebut merasa sangat terhormat dan bangga. Seorang pria berpakaian putih dengan kipas di tangannya berdiri di pos pemeriksaan terdekat dari menara kuno. Dia adalah Tan Zibai, pemimpin kelompok keluarga Tan kali ini. Dia menatap dingin ke arah Jiang Chen tetapi tidak punya niat untuk memprovokasi dia. Setiap orang di keluarga Tan diberitahu bahwa Jiang Chen telah membunuh beberapa rekan mereka. Itu membuat mereka geram, terutama bagi pemimpin keluarga, Tan Zibai. Saat dia mendengar berita itu, dia bersumpah untuk membalas dendam pada Jiang Chen untuk rekan-rekannya yang sudah mati. Meskipun demikian, tanggapan terbaik untuk masalah ini sekarang adalah tetap diam. Mengabaikan kekuatan Jiang Chen, ada 2 orang yang setara dengan Tan Zibai. Dia akan sangat berterima kasih jika mereka tidak membuat dia kesulitan. Segelnya semakin lemah, sepertinya tidak butuh waktu lama bagi menara kuno untuk terbuka. Big Yellow mengguncang ekor besarnya dan berkata dengan nada santai. Faktanya, dia tidak memiliki minat sedikit pun pada teknik dan seni pertarungan sisa ini karena dia hanya bergantung pada garis keturunannya untuk mengembangkan dan membangkitkan kemampuan khususnya. Namun, dia tidak ingin ketinggalan kesenangan. Chen kecil, dan Big Yellow kalian berdua adalah orang aneh. Bagaimana tingkat kelas Anda bisa naik begitu cepat? Namong Wentian tidak bisa membantu tetapi memutar matanya setelah merasakan Qi Jiang Chen dan Big Yellow. Dia masih bisa mengingat dengan jelas level nilai mereka di kebun herba. Jiang Chen hanyalah kaisar tempur kelas 2 dan Big Yellow adalah kaisar iblis kelas 3. Hanya dalam beberapa hari, mereka secara konsekuen menjadi kaisar pertempuran kelas 4 dan kaisar iblis kelas ke-7. Peningkatan mereka benar-benar menantang surga. Amitabha, aku datang. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke depan dari jauh. Seorang biksu berjubah emas tiba-tiba muncul di samping Jiang Chen. Dia adalah Tyrant, biarawan itu. Ada beberapa perubahan kecil dengannya juga, dia benar-benar telah mencapai puncak kaisar pertempuran kelas 3 dan hanya selangkah lagi dari kelas 4. Saat itu ketika Tyrant memperoleh monumen tersebut, Jiang Chen berhipotesis bahwa mungkin ada hubungan antara gunung ini dan Sekte Buddha. Saat ini, kemajuan pesat Tyrant telah memberinya kepastian tentang hipotesisnya. Tyrant, lumayan. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Big Yellow tersenyum. Tyrant memandang Big Yellow dan menjadi tidak bisa berkata-kata, lalu dia menghela nafas kecewa. Dia berpikir bahwa kemajuannya ke puncak kelas 3 dalam beberapa hari ini adalah hal yang sangat baik, tetapi setelah melihat Big Yellow, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Saya merasakannya, seolah-olah ada sesuatu yang saya butuhkan di sini. Tyrant berkata sambil melihat menara kuno di depan. Setelah beberapa waktu, para pembudidaya yang hadir di depan menara kuno meningkat, terutama orang-orang dari 5 kekuatan besar. Ini membuat para pembudidaya nakal dan kekuatan kecil itu merasa tidak berdaya. Mereka sudah tahu bahwa meskipun ada harta karun yang bagus di menara, mereka tidak akan bisa bersaing dengan 5 kekuatan besar. Namun, mereka tidak bisa mundur begitu saja. Seperti kata pepatah, jika 5 kekuatan besar memakan daging, akan lebih baik daripada tidak sama sekali jika mereka bisa mendapatkan sup. Setelah setengah jam, segel di luar menara kuno menghilang sama sekali. Sebuah pintu besar menampakkan dirinya. Di atas pintu tergantung papan nama besar, terbuat dari batu yang jarang terlihat, dan itulah mengapa bertahan sampai sekarang. Ada 2 kata besar di dalamnya. Meskipun tidak jelas, siapapun dapat melihat bahwa kedua kata ini adalah menara bela diri. Jadi ini menara bela diri Kolosus Sekte, pasti ada banyak teknik dan seni bertarung di dalamnya. Seorang jenius dari keluarga Tan berteriak dengan penuh semangat. Dia melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka menggunakan kakinya. Pintu besar itu pecah dan pecah, bau Qi yang membusuk terbang keluar. Terlalu kasar. Tyrant menggelengkan kepalanya. Mengapa orang-orang dari keluarga Tan tidak berbeda dengan bandit? Dia tidak mencoba untuk menekan suaranya dan dia terdengar jelas oleh murid-murid keluarga Tan. Beberapa berbalik dan memelototi Tyrant, dan yang lainnya mengertakkan gigi. Mereka tidak bisa tidak memikirkan betapa tidak tahu malu biksu ini. Meskipun demikian, mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Setelah pintu masuk dibuka, banyak orang mulai bergegas masuk ke dalam bangunan kuno tersebut. Ada pintu yang memungkinkan mereka mengakses tingkat 1 hingga 8 dan ada pintu yang berbeda untuk lantai 9, dan pintu itu menarik Jiang Chen.
Dia tidak tertarik pada teknik atau seni bertarung biasa, dia ingin mencari tahu apa yang ada di lantai 9. Ayo, kita pergi ke lantai 9 dan memeriksanya. Jiang Chen berkata sambil terbang menuju lantai 9. Namong Wentian dan yang lainnya mengikutinya. Mereka juga percaya bahwa barang bagus pasti ada di lantai tertinggi. Kelompok siluet lain muncul dan menuju ke lantai 9 juga. Mereka adalah Tan Zibai dan seorang jenius dari keluarga Tan, keduanya adalah kaisar tempur kelas 8. Dua kelompok berbeda mencapai dan berdiri berhadapan satu sama lain di pintu masuk lantai 9. Jiang Chen, menara kuno ini ditemukan oleh kita semua. Kita semua berhak untuk masuk dan hartanya akan terbagi rata, benar kan? Namun, niatnya untuk berkompromi gagal mendapatkan persetujuan mereka. Apakah kamu bercanda? Apa hubungan antara lantai 9 ini dan kamu, Tan Zibai? Lantai ini sudah kami ambil. Anda harus pergi ke lantai 8 dan menemukan sesuatu di sana. Kata Mosang dengan nada dingin. Dia dan Tan Zibai adalah musuh, jadi nadanya secara alami akan menjadi agak kasar. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen tidak akan membiarkan Tan Zibai memasuki lantai 9. Mosang, apakah hal-hal di dalam sini terkait dengan agama iblismu? Apa menurutmu ada seni iblis di lantai ini? Tan Zibai mengamuk. Aku tidak tahu apakah ada atau tidak, tapi aku tidak akan membiarkanmu masuk. Mosang menyilangkan tangan di depan dada. Pertarungan pasti akan dimulai kapan saja berdasarkan situasi saat ini. Tan Zibai, kamu harus turun. Jiang Chen berkata dengan lemah. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa berteman dengan keluarga Tan sebelum memasuki Gunung Kematian. Sekarang, dia tidak memiliki perasaan senang terhadap mereka lagi. Jiang Chen, jangan terlalu berlebihan. Kamu telah membunuh dua orang dari keluargaku, aku bahkan belum melunasi hutangmu ini. Tan Zibai berteriak. Dia sudah berada di luar menara kuno untuk beberapa waktu. Dia ingin melihat apa isi lantai 9, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen dan yang lainnya akan menjadi yang pertama tiba di lantai 9. Bagaimana dia bisa menelan penghinaan ini? Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lunasi hutang itu sekarang. Qi Jiang Chen berguncang saat dia melemparkan segel palem naga sejati, meluncurkan serangan ke Tan Zibai. Dia tidak ingin membuang waktu berdebat dengan Tan Zibai. Juga, karena lawannya mencoba memprovokasi dia, tidak ada yang perlu didiskusikan. Apalagi, dia sudah menciptakan keretakan dalam hubungannya dengan keluarga Tan. Jumlah murid keluarga Tan yang telah dia bunuh hanyalah angka sekarang, tidak masalah bagi Jiang Chen. Di matanya, Tan Zibai tidak berbeda dengan murid biasa keluarga Tan. Tan Zibai sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan mengirim serangan telapak tangan, menghentikan cakar naga Jiang Chen yang masuk. Kakak Guo, Kakak Mo, Ahnan, dan Big Yellow menyerang dan membunuhnya untukku. Qi Jiang Chen meledak seperti seorang jenderal bijak yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tan Zibai ingin menghalangi jalannya, jadi Jiang Chen akan membalas budi dengan membunuhnya. Baik, Guo Shaofei sama sekali tidak menentang perintah Jiang Chen. Dia segera bergegas ke Tan Zibai. Dia setingkat lebih kuat dari Tan Zibai sekarang. Dia bahkan bisa maju ke kaisar pertempuran kelas 9 kapan saja. Bahkan jika dia dengan sengaja menekan kekuatan tempurnya, dia masih lebih kuat dari Tan Zibai. Mosang, Namong Wentian dan Big Yellow menyerang bersama, mengepungnya. Tak satu pun dari keempat pria ini yang lebih lemah dari Tan Zibai, dan mereka bahkan menyerang bersama. Jiang Chen dan Tyron berdiri dari jauh, menonton pertunjukan. Bahkan jika Tan Zibai memiliki 3 kepala dan 6 lengan sekarang, dia akan mati 100%. Ark, ratapan penderitaan terdengar segera setelah pertempuran dimulai. Seorang murid yang datang bersama Tan Zibai terbunuh. Dia dipukul oleh kepala Big Yellow dan dicabik-cabik. Itu adalah kematian yang menyakitkan. Brengsek, kamu berani membunuh orang-orangku. Tan Zibai mengamuk. Siapa yang peduli dengan keluarga Tan? Anda telah menyinggung kami dan semua pelanggar akan mati. Namong Wentian mencengkeram Million Stars rulernya. Dia tidak peduli apa identitas lawannya. Ketika Jiang Chen memberi perintah untuk membunuh, target itu harus dieliminasi. Terakhir kali, mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk membasmi dinasti, jadi mengapa mereka mengkhawatirkan keluarga? Hong Long. Kekuatan tempur mereka melonjak ke langit. Untuk mencegah segelnya aktif kembali, Guo Shaofei dengan paksa menarik Tan Zibai ke langit. Kemudian, 3 pria dan seekor guguk menyerang dengan kekuatan penuh mereka secara bersamaan, menyebabkan Tan Zibai yang setengah mati menyemburkan darah. Pembudidaya aneh, pembudidaya nakal. Beberapa istilah dapat berubah ketika saran yang lebih baik dipilih. Kekuatan gabungan 4 orang terlalu kuat. Baik kekuatan tempur Guo Shaofei atau Big Yellow melampaui kekuatan Tan Zibai, dan yang terpenting, mereka melakukan serangan bersama. Perbedaannya bukan hanya 1 atau 2 kelas dan bahkan jika Tan Zibai adalah pemimpin kelompok keluarga Tan untuk ekspedisi ini, dia tidak akan bisa mempertahankan serangan itu. Dia kemungkinan besar akan mati jika dia menerima serangan ini. Banyak orang memandang ke medan perang, mereka tidak bisa membantu tetapi memancarkan butiran keringat dingin, terutama para murid keluarga Tan. Masing-masing ekspresi wajah mereka lebih jelek dari yang lain, tetapi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menonton pertempuran. Untuk pertempuran seperti ini, mereka tidak dapat berbuat banyak untuk membantu karena itu akan sama dengan mencari kematian. Pertarungan dimulai segera setelah menara dibuka. Jiang Chen ini pasti orang biadab. Dia telah membunuh Li Long dari Istana Kebebasan dan Yan Hui dari Sekolah Sky Hill. Sekarang, dia ingin membunuh Tan Zibai dari keluarga Tan. Tan Zibai itu pasti bodoh. Bukan Jiang Chen yang memprovokasi dia adalah orang yang mencari masalah dengan terlibat dengan harta karun di lantai 9. Bukankah dia sedang mencari kematian? Ya, bahkan orang idiot tahu bahwa mungkin ada harta karun besar di lantai 9, tapi tidak ada yang berani naik ke lantai itu. Ini jelas menunjukkan kesadaran semua orang tentang situasinya, mereka tidak akan memiliki kesempatan bahkan jika mereka pergi ke lantai itu. Sudah dianggap bagus jika Tan Zibai bisa mendapatkan beberapa keuntungan di lantai 8. Tim Jiang Chen terlalu kuat, bahkan Guo Shaofei dan Mo Sang ada di sisinya. Bahkan dengan fakta ini, Tan Zibai tetap memilih untuk melawan mereka. Bukankah dia sengaja menempatkan dirinya dalam kesulitan? Nama keluarga Tan mengintimidasi banyak orang tetapi itu tidak akan berhasil pada Jiang Chen. Diskusi memenuhi kerumunan. Sebagian besar orang menyadari bahwa Tan Zibai lah yang memulai perkelahian.
Jiang Chen bahkan tidak berniat untuk melawannya sampai Tan Zibai dengan keras kepala menginginkan sebagian dari harta karun di lantai 9. Ini pasti akan membuat dirinya terbunuh. Dia sebenarnya pantas dipukul setengah mati. Guo Shaofei, kamu berani membunuhku. Saya adalah pemimpin kelompok keluarga Tan. Tan Zibai menutupi permukaan dadanya yang bengkok dan berteriak pada Guo Shaofei dan yang lainnya. Dia takut jika ini terus berlanjut, akhir hidupnya tidak akan menyenangkan. Sialan pemimpin salehmu, Big Yellow tidak terlalu peduli. Dia membenturkan kepalanya ke Tan Zibai. Tubuhnya sebesar gajah barbar sementara kecepatannya secepat kilat, dan ia muncul di depan Tan Zibai dalam sekejap mata. Tan Zibai membatu. Dia baru saja merasakan ketakutan guk-guk ini. Dia tidak berani lengah, dia melambai dan memukul segel tangan, menamparkan kepala Big Yellow. Bang! Segel tangan tidak melakukan apapun pada kepala Big Yellow, itu langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Big Yellow tidak melambat, dia melanjutkan dan memukul tubuh Tan Zibai dengan bang. Ark! Tan Zibai meraung sedih dan terlempar seperti layang-layang yang rusak. Salah satu lengannya hancur berkeping-keping oleh Big Yellow. Walaupun terluka, dia tetap tidak mati setelah diserang oleh Big Yellow, yang artinya dia cukup kuat. Guo Shaofei dan Mo Sang bertukar pandangan ketakutan satu sama lain, mereka berdua sepakat bahwa guk-guk ini terlalu luar biasa. Kepalanya sekuat senjata dewa. Swoosh! Big Yellow dan Namong Wentian tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan mereka. Mereka bergerak sangat cepat, keduanya terkunci di depan dan belakang Tan Zibai. Mata Tan Zibai berkilau karena ketakutan yang luar biasa. Dia berteriak pada Jiang Chen yang menatapnya dari jauh. Jiang Chen, saya tidak ingin terlibat dengan lantai 9 lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan mengganggu bisnis satu sama lain, oke? Tan Zibai telah melihatnya sekarang. Para penyerang ini mungkin sangat kuat, tetapi mereka semua mendengarkan Jiang Chen. Jadi, Jiang Chen adalah pemimpin sejati di antara mereka. Selama Jiang Chen memberinya belas kasihan, hidupnya akan diselamatkan. Sebenarnya, Tan Zibai mulai menyesali tindakannya, dia seharusnya tidak melawan Jiang Chen sejak awal. Bunuh dia. Namun demikian, Jiang Chen bahkan tidak melirik Tan Zibai sebelum mengatakannya dengan samar. Kata-katanya mirip dengan hakim neraka, memberi Tan Zibai hukuman mati. Di mata Jiang Chen, Tan Zibai mati atau hidup tidak akan membuat perbedaan apapun baginya, konfliknya dengan keluarga Tan sudah diangkat ke tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, dia seharusnya hanya menyimpan kata-katanya dan melenyapkan targetnya. Apa? Tan Zibai berseru. Dia baru saja menyadari apa peran Jiang Chen, tetapi itu sudah terlambat. Ketika serangan Big Yellow dan Namong Wentian mencapai dia bisa merasakan aroma kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ingin mati tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak, Tan Zibai berteriak sekuat tenaga sampai kata-katanya memudar. Dia meninggal secara tragis akibat serangan gabungan dari Big Yellow dan Namong Wentian. Tuhan, Tan Zibai sudah mati. Tidak ada orang di Gunung Kematian yang akan menyinggung Jiang Chen lagi. Ya, Jiang Chen terlalu brutal. Dia sangat bertekad untuk membunuh, tidak ada sedikit pun belas kasihan dalam dirinya. Dia benar-benar pria yang kejam. Sangat kejam. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Mulai sekarang, kita harus menjauh darinya sejauh mungkin. Meskipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita pasti tidak boleh menyinggung perasaannya. Titik-titik. Semua orang kaget. Kematian Tan Zibai terdengar seperti alarm lain bagi semua orang. Pembunuhan kejam Jiang Chen telah mencapai puncaknya. Pemuda berbaju putih ini terlihat cukup tampan, tetapi begitu diprovokasi, dia mirip dengan dewa kematian. Anggota keluarga Tan meratap karena kehilangan mereka. Mereka mengertakkan gigi pada Jiang Chen tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Murid-murid dari Sekte Nebula dan Agama Iblis Gelap sekarang paling bangga, mereka akan angkuh di sekitar tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Terutama, ketika mereka melihat Istana Kebebasan dan murid dari dua kekuatan besar lainnya. Mereka akan segera mengumpat. Begitu mereka mendeteksi sedikit ketidaknyamanan dari mereka, kesombongan mereka akan menjadi tirani. Setelah membunuh Tan Zibai, Big Yellow dan Namong Wentian kembali ke sisi Jiang Chen. Kepuasan tertulis di seluruh wajah Big Yellow. Apakah kamu melihatnya? Lawan rendahan itu diurus olehku sendiri. Baiklah, saya akan mencatat ini sebagai bagian dari kontribusi Anda. Ayo pergi ke lantai 9 dan cari tahu apa yang ada di dalamnya. Jiang Chen berkata saat dia datang sebelum pintu masuk lantai 9. Segelnya telah hilang sama sekali. Jiang Chen dengan lembut mendorong pintu terbuka dan derit menusuk telinga terdengar. Mungkin karena sudah lama ada di sini. Bau busuk keluar dari dalam. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena bau yang tidak sedap. Ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa di dalamnya cukup luas. Meskipun di dalamnya tampak sedikit lembab dan redup, mereka sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Jiang Chen dan yang lainnya melihat-lihat tempat itu dan tidak menemukan harta berharga di dalamnya. Hanya rak buku besar ditempatkan di tengah, dan setidaknya ada selusin perkamen di rak. Karena kurangnya penggunaan selama bertahun-tahun, debu telah menumpuk di atasnya, membuat orang sulit melihat apa itu dengan jelas. Ini benar-benar menara bela diri, selain catatan teknik dan seni bertarung, tidak ada yang lain di sini. Big Yellow merasa agak menganggur di sini. Dia haus akan barang berharga di lantai ini, setidaknya berharap menemukan peti pil suci. Dari situasi saat ini, sepertinya tempat ini tidak diragukan lagi adalah menara bela diri. Orang yang memiliki perasaan yang berlawanan dengan apa yang dimiliki Big Yellow adalah Guo Shaofei. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa gulungan-gulungan ini adalah barang paling berharga di sini. Dia percaya bahwa hanya perkamen yang bagus yang bisa diletakkan di lantai ini dan mengingat tidak banyak dari mereka di sini, itu pasti yang terbaik di antara perkamen. Lihat perkamen ini, apa yang tercatat di dalamnya. Guo Shaofei adalah orang pertama yang bergerak maju. Telapak tangannya hanya melambai untuk menerbangkan debu di perkamen dan memegangnya di tangannya, menyebarkannya terbuka dengan suara, huala. Bas-bas. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari perkamen segera setelah dibuka, mengubah ruangan yang tadinya redup dan lembab menjadi terang. Setelah itu sepenuhnya terbuka, suara berdengung tercipta, dan itu sedikit bergetar. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa catatan di perkamen ini pasti sesuatu yang tak ternilai harganya. Mata Guo Shaofei tertuju pada halaman pertama dan melihat 3 kata besar di judul, seni pedang tidak jelas.
Dia merasa lebih bersemangat saat dia terus membaca. Akhirnya, tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun yang unik. Seni pedang tidak jelas. Ini adalah seni pedang Saint Grade. Saya khawatir bahkan Sekte Nebula tidak memiliki seni pedang yang begitu mendalam. Hanya ras kolosal di Tanah Suci yang akan memiliki seni seperti itu. Jika berita ini disebar maka akan menimbulkan gelombang besar. Seni pedang ini berkali-kali lebih kuat dari seni pedang saat ini yang saya kembangkan. Jika saya mengembangkan seni pedang tidak jelas ini, saya yakin bahwa saya akan mampu menerobos dan mencapai kelas orang suci kecil hanya dalam 3 tahun. Jadi ini adalah harta karun dari kolosal sek. Jika saya tidak salah, semua perkamen ini berisi teknik dan seni pertempuran kelas suci. Jiang Chen berkata, tetapi dia sama sekali tidak tertarik pada hal-hal ini. Sebagai orang suci terbesar, hal yang paling tidak dia kekurangan adalah teknik dan seni pertempuran kelas suci. Budidaya seni transformasi naga pasti akan lebih menakutkan daripada seni kelas suci manapun. Mo Sang berjalan ke depan dan mengeluarkan salah satu perkamen. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, itu adalah seni kelas suci lainnya. Namun, itu tidak sebanding dengan teknik iblis tingkat lanjut itu. Jadi, mereka tidak berguna bagi penganut agama iblis dan Mo Sang bahkan tidak merasa sedikit pun tertarik padanya. Coba saya lihat apakah ada kultivasi yang cocok di sini untuk saya. Namong Wentian terkekeh. Dia hanya mengambil perkamen dan membukanya. Teknik fenomenal tanpa batasnya sudah dianggap sebagai keterampilan yang menakutkan, jadi dia tidak membutuhkan keterampilan lain. Namun demikian, jika dia bisa menumbuhkan seni Saint Grade, itu akan sangat bermanfaat untuk kekuatan dan tingkatan tempurnya. Saat dia membukanya, dia melihat kata-kata, transformasi bintang tanpa batas. Ketiga kata ini menarik perhatiannya. Setelah membaca deskripsi seninya, dia menjadi sedikit bersemangat. Sialan, transformasi bintang tanpa batas ini sebenarnya adalah seni penguasa yang kuat. Ia dapat menyerap energi bintang-bintang dan menghasilkan 9 kali 9, 81 gaya. Sepertinya itu disesuaikan dengan sempurna untuk penguasa sejuta bintang saya. Namong Wentian sangat bersemangat. Kali ini, dia benar-benar mendapatkan harta karun. Mengolah transformasi bintang tanpa batas ini bersama dengan Million Stars Ruler-nya adalah kombinasi yang sempurna. Jiang Chen memindai isi perkamen Boundless Stars Transformation menggunakan Divine Sense-nya. Dia juga tidak bisa membantu tetapi mengangguk dengan pujian, itu adalah teknik bertarung yang sangat tidak biasa. Hal baik lainnya tentang itu adalah bahwa itu sangat cocok dengan penguasa juta bintang Namong Wentian. Singkatnya, seni transformasi bintang tanpa batas adalah keterampilan pelengkap bagi Namong Wentian, yang sangat cocok. Ah Nan, ini peruntunganmu. Dengan transformasi bintang tanpa batas ini, kekuatan tempur Anda akan semakin ditingkatkan. Ini adalah teknik pertempuran Saint Grade, itu juga akan membantu Anda dalam kemajuan Anda. Jiang Chen tersenyum. Secara alami, dia merasa sangat senang karena Namong Wentian mendapatkan manfaat yang begitu besar. Mereka bersumpah bersaudara dan melakukan perjalanan bersama dari benua timur. Itu akan membuat Jiang Chen kurang khawatir jika dia tumbuh lebih kuat karena musuh yang akan mereka hadapi akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Haha, seni ini milik saya sekarang. Namong Wentian tidak akan pernah memberikan perkamen ini kepada siapapun, dia segera menyimpannya. Tidak mudah menemukan teknik dan seni kultivasi yang cocok. Yang dia dapatkan adalah seni tempur Saint Grade yang kuat. Baik perjalanan dia dan Guo Shaofei ke menara ini tidak akan dianggap sia-sia karena keduanya memperoleh teknik pertempuran Saint Grade yang cocok untuk mereka. Brother Mo, Tyrant, dan Anda semua juga, pergi dan temukan perkamen yang cocok untuk diri Anda sendiri. Jika tidak ada, saya akan menyimpan semuanya. Jiang Chen berkata pada Mo Sang dan Tyrant. Aku tidak butuh apapun. Tyrant menggelengkan kepalanya. Kultivasinya adalah seni sekte Buddha dan sutra hati, jadi dia secara alami tidak akan tertarik pada teknik dan seni pertempuran lainnya bahkan jika itu adalah kelas yang lebih tinggi. Perkamen di sini jelas tidak ada hubungannya dengan agama iblis. Mereka akan mengusir teknik iblisku, jadi aku juga tidak membutuhkannya. Mo Sang tersenyum. Perkamen ini seharusnya menjadi harta yang tidak bisa ditolak oleh seseorang, tetapi semuanya tidak berguna baginya, atau dia tidak akan membiarkan semua teknik berharga ini pergi. Dalam hal ini, saya akan menyimpan semua perkamen di sini dan membawanya kembali ke Sekte Nebula untuk dikelola oleh Master. Jiang Chen melambaikan telapak tangannya dan menyimpan semua perkamen. Perkamen ini pada dasarnya adalah salah satu harta karun dari kolosal sek. Setelah dia membawa perkamen ini kembali ke Sekte, tidak butuh waktu lama bagi Sekte untuk tumbuh lebih kuat dan makmur. Luar biasa, setiap perkamen ini akan dianggap langka bagi Sekte Nebula. Guru akan sangat senang ketika dia melihat ini. Manfaat yang bisa mereka bawa ke Sekte itu tak terukur. Guo Shaofei mengungkapkan wajah terkejut yang menyenangkan. Bisa dibayangkan bahwa fondasi Sekte Nebula akan jauh lebih kuat jika Sekte tersebut memiliki perkamen ini. Ada patung Buddha lain di sini. Big Yellow tiba-tiba melihat ke tengah lantai dan menemukan patung Tuhan. Patung ini sudah compang camping namun masih menyerupai bentuk biksu. Patung ini sama persis dengan yang dilihat Jiang Chen dan Big Yellow sebelumnya. Tyrant adalah orang pertama yang berjalan ke arahnya. Jiang Chen dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Patung ini sudah cukup rusak, wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Tyrant memegangi telapak tangannya di depan dadanya dan menyembah patung itu. Hei, sepertinya ada pola jimat di antara alis patung. Namong Wentian terdengar sedikit terkejut. Yang lain mendengarkan, mengangkat kepala dan melihat pola jimat yang rumit di antara alisnya. Pola-pola ini memiliki banyak liku-liku sehingga tampak seperti sebuah kata. Ini adalah Sanskrit dari Sekte Buddha, polanya menandakan kata "de". Jiang Chen berkata, dia dulu sangat dekat dengan leluhur Green Lotus, dia telah mempelajari beberapa bahasa Sanskrit dan memahaminya. Itulah mengapa dia bisa mengenali kata dari pola jimat. Tyrant merasa sedikit terkejut dengan fakta bahwa Jiang Chen benar-benar bisa memahami bahasa Sanskerta, tetapi itu masuk akal baginya dengan sangat cepat karena dia sudah mengenal Jiang Chen untuk waktu yang lama, tidak ada yang tidak dia ketahui, Tyrant digunakan untuk itu sudah. Itu benar, ini adalah Sanskrit dari Sekte Buddha, tapi apa arti kata "de" ini? Tyrant mengerutkan kening. Dia dan Jiang Chen bisa membedakan kata Sanskerta, tapi tidak tahu apa artinya. Pada saat ini, mata Jiang Chen berbinar. Dia melambaikan tangannya yang besar dan gelombang ki tercipta. Debu yang menutupi patung Buddha tertiup angin. Mereka bisa melihat pola jimat yang padat di tubuhnya, semuanya adalah bahasa Sanskerta.
Banyak bahasa Sanskerta, apa artinya semua itu? Namong Wentian sedikit terkejut. Menara bela diri ini sudah lama ditinggalkan oleh mereka. Patung Buddha ini ditempatkan di lantai 9, jadi itu pasti harta karun, dan bahasa Sanskerta ini pasti memiliki nilai yang tak terukur. Mungkin itu adalah seni Buddha yang sangat kuat. Hanya dengan satu tampilan, saya sudah bisa merasakan tekanan yang datang darinya. Mo Sang berkata dengan nada serius. Sebagai salah satu agama iblis yang mengolah seni iblis, tubuhnya membawa jejak aura iblis. Sutra hati tertinggi dari Sekte Buddha adalah saingan utama mereka. Mo Sang bisa merasakan kekuatan yang tidak menyenangkan hanya dengan melihat bahasa Sanskerta ini. Dia tahu bahwa bahasa Sanskerta ini hanyalah kata-kata sederhana. Pupil Tyrant membesar dan bersinar seperti cahaya dari matahari dan mengarahkan matanya pada bahasa Sanskerta pada tubuh patung Buddha. Ada dua bahasa Sanskerta di bawah ini, yaitu membangun dan cahaya. Ketika ketiga bahasa Sanskerta ini digabungkan, mereka membentuk frase cahaya yang mendidik. Tyrant, jangan terlalu cepat bersemangat. Lihat, itu hanyalah kata-kata seni, tidak ada yang memberitahu Anda bagaimana mengolahnya. Jiang Chen mengingatkan temannya, Sanskerta ini sama padatnya dengan jaring laba-laba, saya tidak dapat membuat apapun darinya. Tyrant, apa yang dikatakannya? Big Yellow bertanya dengan rasa ingin tahu. Cahaya pemuliaan berasal dari mantra welas Asi Agung Sekte Buddha, juga dikenal sebagai mantra welas Asi Darani. Ini adalah mantra kuno yang telah hilang dalam sejarah Sekte Buddha, sebagai metode kultivasi cahaya yang mendidik. Di sini, itu hanya menyatakan latar belakang cahaya dan ketakutannya setelah seseorang menyelesaikan kultivasi, tetapi tidak disebutkan tentang metode kultivasi. Tyrant mengerutkan alisnya. Lalu apa gunanya itu? Anda sudah mengetahui hal-hal ini, tanpa metode kultivasi, Anda hanya mengocehnya. Big Yellow merasa sedikit kesal dan berkata. Jiang Chen melangkah maju. Ini adalah menara bela diri, apapun yang diletakkan di sini pasti memiliki nilai yang tinggi. Bagaimana mungkin itu hanya perkenalan dasar? Dia menolak untuk mempercayai kesederhanaan patung itu. Dia membuat dua langkah lagi ke depan, beringsut mendekati patung Buddha. Ketika dia melihat ke bawah lagi, cukup pasti, di bagian bawah patung Buddha, dia melihat deretan bahasa Sanskerta lainnya. Ukuran kata-kata itu sangat kecil, jadi tidak bisa dilihat tanpa mata yang penuh perhatian. Yang ditakdirkan akan dapat memperoleh metode budidaya cahaya yang mendidik. Jiang Chen menjelaskan apa yang dilihatnya dengan nada samar. Apa ini? Masih belum ada penjelasan tentang metode kultivasi. Namong Wentian mulai merasa kesal. Dia tidak merasakan sesuatu yang baru dari apa yang dikatakan Jiang Chen. Apakah itu berarti bahwa hanya yang ditakdirkan yang mampu mengolahnya? Budidaya cahaya yang mendidik harus berhubungan dengan Buddha ini. Jika saya tidak salah, benda itu pasti ada di dalam patung Buddha ini. Namun, cahaya ini adalah seni tertinggi, hanya orang yang ditakdirkan yang memiliki kesempatan untuk mengembangkannya. Tyrant, mari bermeditasi untuk mencari tahu siapa yang ditakdirkan. Jiang Chen berkata kepada Tyrant sambil tersenyum. Baik, Tyrant mengangguk. Kemudian dia duduk dengan menyilangkan kaki dan menutup mata. Cahaya terang Buddha keluar dari tubuhnya, menyelimuti patung Buddha dengan cahaya emas. Jiang Chen juga duduk di sisi lain, bersila. Dia mengedarkan teknik penurunan jiwa hebatnya, sebuah kekuatan spiritual bergegas keluar dan membungkus dirinya di atas patung Buddha seperti air pasang, merembes ke bagian dalam patung. Adapun Guo Shaofei dan yang lainnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri di samping. Mereka bahkan tidak mengerti bahasa Sanskerta. Mereka tidak pernah menemukan apapun yang berhubungan dengan Sekte Buddha selama bertahun-tahun hidup mereka. Dengan demikian, kemungkinan mereka menjadi yang ditakdirkan akan sangat tipis. Mereka semua setidaknya menyadari fakta ini. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan metode kultivasi cahaya yang mendidik? Mo Sang bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapapun dari mereka mungkin. Tidak ada keraguan tentang Chen kecil karena hal yang tidak mungkin selalu terjadi padanya. Tyrant adalah seorang jenius yang luar biasa dari Sekte Buddha, dia adalah satu-satunya yang dapat menghapus monumen lebih awal, mungkin dia dapat memperoleh metode kultivasi kali ini. Kata Big Yellow, dia sudah lama bersama Tyrant. Terlepas dari kesombongannya, dia harus mengakui bahwa Tyrant adalah bakat langka dari Sekte Buddha. Cahaya yang mendidik adalah mantra tertinggi dari Sekte Buddha. Jika Tyrant tidak bisa mengolahnya, tidak akan ada orang lain yang bisa. Adapun Jiang Chen, pria ini aneh. Apapun yang tidak mungkin bagi siapapun menjadi mungkin baginya bahkan jika dia bukan anggota Sekte Buddha. Weng. Kekuatan spiritual Jiang Chen dan cahaya Buddha Tyrant telah menyelimuti patung Buddha dengan erat. Mereka berdua cukup cerdas untuk mencoba dan menemukan jalan masuk ke dalam patung itu. Karena mereka tidak dapat menemukan metode kultivasi di luar, itu harus di dalam. Sanskrit telah menyatakan bahwa hanya orang yang benar-benar ditakdirkan yang dapat memperoleh metode kultivasi cahaya yang mendidik. Jadi sekarang, tergantung siapa yang bisa menembus ke dalam patung Buddha terlebih dahulu dan mencari cara kultivasi. Teknik penurunan jiwa agung Jiang Chen tak tertandingi dalam hal gaya. Salah satu alasan Jiang Chen dapat mencapai begitu banyak pencapaian adalah karena teknik penurunan jiwa yang kuat ini. Teknik penurunan jiwa yang hebat memungkinkannya mempertajam inderanya hingga ke puncak. Dia bisa melihat retakan dan goresan kecil di patung Buddha dengan jelas. Meskipun demikian, satu-satunya cara untuk mendapatkan metode kultivasi cahaya yang mendidik adalah dengan menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menembus ke dalam patung, tapi ini jelas bukan tugas yang mudah. Tidak peduli seberapa keras Jiang Chen mencoba, dia masih tidak dapat menemukan pintu masuk. Tyrant berada dalam kesulitan yang sama. Dia diam-diam melafalkan sutra hati teratai, menyalakan semua aura Buddha saat dia mencoba menyelaraskan dengan aura Buddha patung tetapi tidak berhasil. Namun, keduanya belum selesai. Jika metode kultivasi mudah didapat, mereka akan merasa ada yang aneh. Setelah sehari, para pembudidaya dari lantai pertama hingga lantai 8 telah pergi. Sebagian besar dari mereka telah memperoleh manfaat besar, terutama perantara dan kekuatan kecil, mereka telah memperoleh beberapa teknik bertarung yang kuat dan perkamen seni. Fondasi mereka akan tumbuh lebih kuat setelah teknik pertempuran itu dikembangkan. Di lantai 9 menara kuno, Jiang Chen dan Tyrant seperti sebelumnya. Mereka belum menemukan celah untuk bagian berlubang dari patung itu. Big Yellow bosan sampai mati. Dia terbaring di lantai, hampir tertidur. Namong Wentian sedang mempelajari teknik formasi bintang tanpa batas. Adapun Guo Shaofei, dia menaruh semua konsentrasinya pada seni pedang tidak jelas.
Keduanya tidak merasa waktu berlalu dengan lambat. Di sisi lain, Mo Sang merasa tidak tertarik dengan perkamen di sini. Juga, bahasa Sanskerta di patung Buddha memberinya perasaan tidak nyaman. Big Yellow, kamu tinggal di sini dan menjaga mereka, aku akan bergerak dulu. Setelah mengatakan itu, Mo Sang telah meninggalkan menara dan menuju ke arah zona spasial lain. Dengan Big Yellow di sekitar, mereka berempat bisa memasuki keadaan meditasi tanpa khawatir seseorang akan membuat serangan mendadak pada mereka. Dua dari kaisar tempur kelas 8 dari keluarga Tan telah meninggal, itu memberi mereka pukulan. Mengapa mereka masih ingin mencari masalah secara membabi buta? Tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Weng Weng. Kekuatan spiritual Jiang Chen dan cahaya Buddha Tyrant saling terkait. Mereka menemukan solusi mereka sendiri, berusaha mendapatkan cahaya yang mendidik. Bagi Jiang Chen, teknik dan seni pertempuran biasa tidak akan menariknya, tetapi cahaya ini telah sangat menariknya. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengolahnya, itu akan membawa manfaat yang sangat besar. Pada saat itu, dia bisa menggunakan cahaya untuk menaklukkan semua iblis, dan memerintah mereka. Tidak diragukan lagi itu adalah tugas yang sangat sulit untuk mendapatkan cahaya yang mendidik. Tapi Jiang Chen dan Tyrant tidak menyerah. Mereka bertekad untuk percaya bahwa patung Buddha ini tidak hanya diletakkan di lantai 9 tanpa alasan, harus ada metode kultivasi di sini. Secepat kedipan mata, 1 hari telah berlalu. Saat ini, menara kuno itu kosong. Semua orang sudah pergi setelah mengambil semua bahan berharga. Namong Wentian dan Guo Shaofei benar-benar tenggelam dalam proses mengembangkan teknik bertarung mereka. Big Yellow dengan tanpa alasan mondar-mandir di lantai dan berbalik untuk memeriksa Jiang Chen dan Tyrant secara acak. Dia selalu kecewa. Kedua pria ini duduk di sini seperti batuan fosil, bahkan tidak memiliki satu pun tanda akan segera bangun. Tampaknya mereka belum menemukan metode kultivasi cahaya yang mendidik. Kekuatan spiritual Jiang Chen telah memadat menjadi bentuk inkorporeal, memindai seluruh tubuh patung Buddha untuk waktu yang tidak terbatas. Tiba-tiba, kekuatan spiritualnya bergetar kuat. Ada retakan pada patung Buddha utuh tepat di tengah, di antara matanya. Weng, suara mendengung yang kuat terdengar. Jiang Chen tidak tahu apakah Tyrant telah menemukan metode kultivasi, tetapi kekuatan spiritualnya mengebor di dalamnya seperti air pasang surut. Di dalam patung Buddha sebenarnya ada zona spasial kosong. Itu seperti ilusi yang sepertinya tidak benar-benar ada. Jiang Chen telah mengembangkan sutra hati ilusi. Dengan demikian, dia langsung dapat menyimpulkan bahwa zona spasial ini hanyalah ilusi. Kekuatan spiritual Jiang Chen dan Divine Sense telah sepenuhnya memasuki zona ilusi. Di dalam sini tenang, langit biru dan awan putih ada di atas, tetapi tiba-tiba, angin kencang menderu dan suara gemuruh mulai berdering. Angin kencang mulai bertiup, kabut hitam terlihat dan gelombang hitam tak berujung menutupi langit dan matahari, bahkan seluruh zona tampak seperti pemandangan dari kiamat. Mengaum, suara raungan, lolongan dan tawa liar memenuhi suasana. Dalam sekejap, seluruh zona spasial dipenuhi dengan setan dan hantu dengan wajah menakutkan dan taring serta cakar terbuka. Tak terhitung dari mereka mulai mendatangkan malapetaka di sebidang tanah ini. Dalam beberapa saat, semua yang ada di sini hancur total dan tanah ditutupi aura iblis. Ada raungan iblis kuno yang terdengar dari jarak 300 meter. Itu adalah raksasa yang terpesona oleh iblis. Tingginya setengah lusin meter tanpa pakaian, terus mengaum parau ke langit. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Pikiran dan tubuh manusia normal akan dikonsumsi seluruhnya olehnya. Seseorang akan mati karena ketakutan yang ekstrim karena pemandangannya terlalu nyata, seolah-olah zona spasial adalah kenyataan. Hanya beberapa orang seperti Jiang Chen yang telah membudidayakan alam ilusi besar yang dapat melihat melalui gambar tipuan dalam ilusi ini. Juga, hanya dia, reinkarnasi dari orang suci terbesar yang mampu mempertahankan ketenangannya dalam keadaan ini. Namo Aliye. Pada saat ini, suara nyanyian kuno dikirim dari surga. Cahaya Buddha emas tak terbatas tiba-tiba muncul di atas langit zona spasial. Garis-garis Sanskerta misterius muncul. Di bawah mereka adalah iblis yang merusak tanah. Setelah terpapar cahaya Buddha emas dan mendengar nyanyian kuno, mereka dengan cepat mengangkat kepala. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mengertakkan gigi dan melolong dengan sedih. Seorang Buddha tertinggi muncul di langit, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengenakan jubah Sanskerta, tapi wajahnya kabur. Itu adalah Buddha, makhluk tertinggi dalam sekte Buddha. Setelah dia muncul, dia melambai dan menghasilkan cahaya dewa yang tak terbatas. Cahaya ini terpisah menjadi banyak lainnya yang mendarat di iblis seperti lampu sorot. Saat ini, semua aura iblis ditekan, seolah-olah dunia telah dikembalikan ke kondisi aslinya. Iblis-iblis itu merengek dengan getir dan kesakitan seolah-olah mereka telah bertemu dengan saingan yang tak terkalahkan dan ketakutan di mata mereka tidak pernah hilang. Rasa ilahi dan kekuatan spiritual Jiang Chen berubah menjadi ilusi dan melayang ke sudut zona spasial secara diam-diam. Matanya tidak berkedip saat menatap Buddha. Sampai sekarang, dia sudah dengan bijak memahami bahwa metode kultivasi cahaya yang mendidik membutuhkan seseorang untuk divisualisasikan. Dia ingin merekam setiap gerakan Buddha dalam pikirannya, mengingatnya dalam visualisasinya setelah itu. Sang Buddha bergerak, mulutnya melantunkan mantra tanpa jeda, Nanmo Heluo Dana. Duo Luo Yeye. Sang Buddha telah meludahkan bahasa Sanskerta yang dalam. Jiang Chen melihatnya dengan sangat jelas. Cahaya terang seperti kilat melesat dari ujung jari Buddha, meluncur seperti ular. Sinar cahaya ini seperti representasi dari yang tertinggi di surga. Itu mewakili terang dan kekudusan, secara total menghalangi semua penghujatan yang mungkin dimiliki seseorang. Cahaya yang mendidik. Jiang Chen berseru. Dia tahu bahwa cahaya tertinggi ini adalah cahaya yang mendidik. Tatapannya sama sekali tidak terganggu oleh apapun, itu sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan spiritual dan rasa ilahi, yang berfokus pada cahaya. Wajah buram Buddha menoleh dan menatap Jiang Chen setelah melemparkan cahaya yang mendidik. Kemudian, sang Buddha melambaikan tangannya yang besar, seberkas cahaya yang membangun terbang keluar, lebarnya secara bertahap menjadi lebih besar seperti pedang tajam yang cemerlang. Itu bergerak dengan kecepatan ekstrim, menembus tubuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Setelah beberapa napas, cahaya yang mendidik menghilang. Semua iblis tidak berani bertindak brutal lagi, mereka telah menjadi jinak. Kelompok besar iblis mulai berlutut, terus-menerus menyembah Buddha. Akhirnya, bahkan iblis raksasa yang berada jauh berlutut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketulusan murni dan mata mereka dipenuhi dengan pertobatan.
Adegan ini mengejutkan Jiang Chen. Dia sangat terkejut dengan kekuatan cahaya yang mendidik. Setan-setan ini semuanya dibangun oleh cahaya Buddha yang mendidik. Setelah mereka dibangun, mereka mulai menyadari kesalahan mereka di masa lalu, semua perbuatan salah yang jahat, berdosa dan tidak termaafkan. Sang Buddha lah yang telah menyelamatkan mereka. Mulai sekarang, mereka akan menjadi pengikut Buddha yang sukarela, sepenuhnya mendengarkan instruksinya. Ini terlalu luar biasa. Jika Jiang Chen dapat memiliki cahaya yang mendidik ini, ia dapat menggunakannya untuk membangun bahkan iblis yang sangat kuat, benar-benar menundukkannya. Itu kemudian akan sepenuhnya setia padanya. Memikirkan tentang pikiran ilahi itu memabukkan dan memacu adrenalin. Semua iblis berlutut di depan Buddha tertinggi. Dia adalah Buddha yang telah menyelamatkan dunia. Dia adalah Buddha Gautama yang legendaris, penyelamat dunia. Dia telah memulihkan kedamaian dan alam dunia dari dunia yang hampir hancur. Jiang Chen sepenuhnya tenggelam dalam cahaya yang mendidik itu. Sebelum dia benar-benar bisa menjawab, Buddha dan semua iblis menghilang dengan huala, seolah-olah tidak ada yang terjadi di tempat ini. Seluruh tempat telah kembali ke lingkungan normalnya. Bahkan area yang hancur itu sesempurna sebelumnya. Ilusinya dipadatkan oleh kekuatan spiritual dan indera ilahi tidak meninggalkan zona spasial. Dia duduk bersila, bergabung dengan patung Buddha dan mulai mencerna cahaya yang mendidik di masa lalu. Masing-masing dan setiap gerakan Buddha diputar ulang di benaknya. Big Yellow melihat gerakan Jiang Chen dan matanya berbinar. Sepertinya pria ini telah menemukan metode kultivasi. Cahaya di tubuh Tyrant juga menjadi lebih terang, kurasa dia juga telah menemukannya. Dua makhluk abnormal ini, Big Yellow dapat mendeteksi perubahan Jiang Chen dan Tyrant. Ini adalah perubahan pertama yang dia lihat selama 2 hari terakhir ini. Big Yellow memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka telah memperoleh metode budidaya cahaya yang mendidik. Ini memang masalah yang mendebarkan terutama karena setelah mereka berhasil, dia tidak perlu tinggal di sini dan menjaga mereka lagi. Meskipun demikian, kebenarannya tidak sesederhana apa yang dipikirkan Big Yellow. Mereka mungkin telah menemukan metode kultivasi, tetapi mereka tidak akan bangun dalam waktu singkat. Keduanya masih seperti fosil dan dalam sekejap, 1 hari telah berlalu. Sudah 3 hari sejak mereka mulai mencerna cahaya yang mendidik dan akhirnya jari Jiang Chen mulai memiliki gerakan yang tidak biasa. Cahaya Buddha dalam jumlah besar muncul di tubuhnya, tampak semurni Tyrant. Sinar cahaya cemerlang mulai mengembun di ujung jarinya, secara bertahap menjadi lebih padat. 695. Di zona spasial di patung Buddha, Jiang Chen yang ilusi tidak sama dengan Jiang Chen yang asli di luar. Dia duduk di langit dengan cahaya keemasan menyinari tubuhnya. Itu adalah cahaya Buddha murni. Saat ini, Jiang Chen seperti seorang Buddha. Kinya telah mengalami perubahan luar biasa dan menjadi ilahi. Yang terpenting, itu karena cahaya yang datang dari ujung jari Jiang Chen. Itu adalah cahaya yang mendidik yang dia peroleh. Masih ada perbedaan besar antara cahaya ini dan cahaya yang dipancarkan oleh Buddha. Cahaya edifikasi Jiang Chen hanyalah ilusi yang terus-menerus menguat. Karena perubahan yang dialami Jiang Chen, seluruh lantai 9 menara kuno itu diselimuti oleh cahaya kemasan, menghasilkan suara berdengung. Namong Wentian dan Guo Shaofei terguncang, terbangun dari keadaan mundur. Mereka mendekati Jiang Chen bersama dengan Big Yellow. Cahaya Buddha yang sangat kuat. Saya belum pernah merasakan aura Buddha yang begitu kuat dari tubuh Chen kecil sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengembangkan cahaya yang mendidik, mengubah dirinya menjadi perwujudan Buddha. Namong Wentian terkejut. Saudara Jiang benar-benar seorang jenius langka yang hanya muncul setiap 10.000 tahun. Tidak ada yang tidak bisa dia kuasai. Tyrant, di sisi lain, adalah seorang jenius sejati dari Sekte Buddha, kecepatan kultivasinya adalah yang tercepat, bahkan sebelum memadatkan cahaya yang mendidik. Ini membuat orang tidak bisa berkata-kata. Guo Shaofei tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Sebagai murid inti dan tokoh Sky Ranking yang populer, dia memiliki reputasi terhormat di sekte tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mendengar nama Jiang Chen sebelumnya ketika dia membalikkan sekte batin, dia tidak menaruh masalah itu di hati karena celah mereka terlalu lebar. Namun, setelah berhubungan dengan Jiang Chen di Gunung Kematian, dia benar-benar menyaksikan ketakutan Jiang Chen. Juga, dia yakin bahwa dengan kehadiran Jiang Chen, sekte itu akan menjadi sekte super besar suatu saat nanti. Lihat jarinya, teman-teman. Sepertinya ini adalah cahaya yang mendidik. Seperti yang diharapkan, itu terlihat sangat suci. Kata Big Yellow. Baik tatapannya dan Namong Wentian tertuju pada jari emas Jiang Chen. Itu adalah cahaya yang mendidik yang dipadatkan oleh Jiang Chen. Itu lemah seperti ular kecil sekarang, tetapi cahaya Buddha menjadi lebih kaya sementara cahaya yang memajukan menjadi lebih terang secara bertahap. Itu adalah cahaya yang sangat cemerlang. Melihat cahaya selama beberapa waktu membawa sensasi yang menyengat di mata mereka. Ini adalah cahaya tertinggi di Sekte Buddha. Cahaya yang dapat membangun semua makhluk hidup. Mereka bertiga bisa merasakan kesucian cahaya, tidak seperti Mo Sang, yang merasa tertekan olehnya. Singkatnya, cahaya ini hanya bisa mempengaruhi iblis dan makhluk bengkok. Itu tidak memiliki efek penekan pada mereka bertiga. Ini adalah jalur cahaya yang mendidik, yang secara khusus digunakan untuk melawan iblis. Tubuh Tyrant juga memiliki beberapa gerakan, tapi tidak sebesar Jiang Chen. Sepertinya dia juga telah mendapatkan metode kultivasi tetapi belum memantapkannya. Big Yellow memandang Tyrant yang sedang duduk bersila. Dia harus mengatakan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Tyrant benar-benar terlihat seperti biksu senior yang mulia saat berkultivasi. Orang yang tidak mengenalnya dengan baik akan terpikat oleh kesan liciknya dan pada akhirnya akan terperangkap olehnya. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Cahaya mendidik di ujung jari Jiang Chen telah terlihat. Di zona ilusi, di dalam patung Buddha, ilusi Jiang Chen perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, Jiang Chen di lantai 9 juga membuka matanya, saat 2 sinar cahaya mengalir keluar, mulutnya menunjukkan seringai. Setelah retret berjam-jam, dia akhirnya bisa menangkap cahaya yang mendidik dan memadatkannya sepenuhnya. Swoosh! Jiang Chen menarik kekuatan spiritual dan rasa ilahi di dalam patung Buddha. Cahaya Buddha menghilang dan memasuki tubuhnya. Haha, Little Chen, kamu benar-benar luar biasa, kamu bahkan bisa menguasai The Edifying Light. Big Yellow tertawa dengan wajah bersemangat. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan cahaya yang mendidik, dia percaya bahwa itu akan menjadi luar biasa karena ditemukan di lantai 9. Belum lagi, Jiang Chen dan Tyrant sangat memikirkannya.
Cahaya yang mendidik. Saat Jiang Chen baru saja mulai berbicara, wajahnya langsung berubah. Cahaya cemerlang keluar dari patung Buddha. Itu sangat cepat sehingga Jiang Chen tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dengan sangat cepat, dia benar-benar terbungkus olehnya. Saat berikutnya, cahaya menyapu dan memudar, itu menghilang bersama Jiang Chen. Chen kecil, Junior Jiang, Namong Wentian dan Guo Shaofei berseru dengan ekspresi panik. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Itu terjadi terlalu cepat. Jika mereka adalah dia, mereka juga tidak akan bisa bereaksi. Sialan, apa yang terjadi? Cahaya keluar dari patung Buddha dan Chen kecil dibawa olehnya. Big Yellow juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi karena terlalu cepat. Selain itu, mereka tidak siap. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Mereka secara terpisah menggunakan Divine Sense mereka untuk menemukan petunjuk tentang kejadian sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Apa sekarang? Akankah Junior Jiang dalam bahaya? Guo Shaofei terdengar sedikit khawatir. Bahaya ada di mana-mana di bawah gunung kematian dan sulit diantisipasi, tetapi Chen kecil benar-benar luar biasa dan selalu beruntung. Dia bisa mengatasi rintangan apapun, jadi mungkin tidak terlalu merepotkan. Namong Wentian mengangguk. Meski mengatakan itu, dia masih merasa khawatir. Bagaimanapun, ini adalah gunung kematian dan penuh dengan ketidakpastian. Misalnya, saat dia terjebak di kebun herba. Jika gunung kematian tidak dibuka setiap 30 tahun, dia mungkin akan tinggal di sini selamanya. Saya tidak berpikir kita perlu khawatir. Gunung kematian hanya dibuka sekali setiap 30 tahun. Bahaya peristiwa masa depan di gunung kematian akan jauh berkurang sekarang. Sebagian besar bahayanya adalah formasi penyegelan kuno dan jiwa gelap. Tidak ada formasi yang dapat menghentikan Chen kecil dan untuk jiwa gelap, saya kira kalian telah menyaksikan kekuatan apinya, yang sangat mematikan bagi jiwa-jiwa gelap. Ditambah lagi, mereka telah memadatkan cahaya yang mendidik dan cahaya ini juga mematikan bagi jiwa-jiwa gelap yang jahat. Kata Big Yellow, dia sangat percaya diri pada temannya. Sampai sekarang, kepercayaan dirinya untuk Jiang Chen tidak pernah goyah. Dia tahu betapa anehnya Jiang Chen, dia adalah seseorang yang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Jika dia bisa mati dengan mudah, dia pasti sudah mati beberapa ratus kali sekarang. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Namong Wentian bertanya, masih ada setengah bulan lagi sebelum pembukaan gunung kematian berikutnya. Jadi, kita harus melanjutkan, kita harus pergi lebih dalam ke gunung kematian untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Kata Big Yellow, saya setuju. Belum lagi, pintu keluar gunung kematian akan berada di sebagian besar tengah. Jadi, jika kami tidak dapat mencapai bagian dalam gunung, kami bahkan tidak perlu berpikir untuk keluar dari sini. Kata Guo Shaofei, pengetahuannya tentang gunung kematian yang legendaris secara alami akan lebih akurat daripada yang lain karena dia berasal dari domain misterius. Kita harus menunggu Tyrant bangun sebelum pergi. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Orang ini sudah mulai memahami cahaya yang mendidik, jika kita pergi sekarang, dia tidak akan memiliki perlindungan apapun. Jika seseorang menyela dia, dia akan menderita kerugian besar. Kata Big Yellow, ketika Jiang Chen tidak ada, dia harus menjadi tulang punggung tim. Guk-guk ini bisa saja lalai dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi dia memperhatikan setiap detailnya. Namong Wentian dan Guo Shaofei mengangguk. Mereka melirik Tyrant untuk memeriksa statusnya dan memutuskan bahwa ini belum waktu yang tepat untuk pergi. Meninggalkan Tyrant di sini sendirian akan membuat mereka khawatir. Jiang Chen dibawa pergi oleh seberkas cahaya. Itu membawanya ke zona spasial lain tanpa merugikannya. Dia terlempar ke zona spasial. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mulai menganalisis lingkungan. Dia melihat banyak gunung dengan puncak hitam di mana-mana, mengelilingi seluruh tempat. Setiap puncak sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Beberapa sudah hancur. Kegelapan dan kematian Ki memenuhi udara, persis sama dengan Ki di zona spasial lain di gunung kematian. Sepertinya ini juga merupakan zona spasial gunung kematian. Saya tidak tahu apa sinar itu. Apa tujuan membawaku ke sini? Itu mungkin terkait dengan masalah menguasai cahaya yang mendidik. Jiang Chen mengantisipasi dalam diam. Semuanya di sini terlihat sangat aneh, tidak ada yang lain di sini kecuali dia sendiri. Terlepas dari kenyataan itu, dia tidak terlihat panik atau gugup. Sebagai orang suci terbesar, dia memiliki semangat dan ketenangan yang teguh yang tidak ada bandingannya dengan manusia biasa manapun. Dia masih belum menemukan apapun. Dia tidak bisa terus tinggal di sini secara pasif, menunggu sesuatu terjadi, dia perlu mencari jalan keluar. Dengan satu lompatan, dia melakukan perjalanan 100 mil dan mencapai bagian tengah dari zona spasial, dia masuk ke dalam pegunungan. Menjadi pria yang berani, dia tidak peduli dengan kegelapan dan kematian Ki di sini sebelum memasuki pegunungan yang suram. Jia, seperti yang diharapkan, suara serak terdengar. Itu bukanlah sesuatu yang baru baginya, itu adalah suara jiwa-jiwa gelap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 3 jiwa gelap yang menakutkan tidak terlalu jauh dari sini. Mata hampa mereka dipenuhi dengan api hantu. Mereka semua dibentuk oleh kematian Ki. Mata jiwa gelap sepenuhnya tertuju pada Jiang Chen. Jiwa-jiwa gelap ini adalah milik jahat. Cahaya yang mendidik dapat membangun makhluk hidup apapun termasuk setan dan hantu, bahkan makhluk yang bengkok pun dapat dibangun. Kematian dan Ki gelap di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan, jadi seharusnya ada banyak jiwa gelap yang tinggal di sini. Apakah berkas cahayanya membawa saya ke sini untuk menguji kekuatan cahaya yang mendidik? Bagiku untuk membangun jiwa-jiwa gelap ini. Jiang Chen menebak dengan diam-diam. Melolong. Ketiga jiwa gelap itu meraung parau. Mereka sangat cepat dan mereka menerjang Jiang Chen. Jiang Chen tidak punya waktu untuk merenung. Dia harus menyingkirkan pikiran tentang mengapa atau bagaimana dia datang ke sini. Karena dia telah mengembangkan cahaya yang mendidik, dia harus mengujinya pada jiwa-jiwa gelap ini. 3 jiwa gelap yang kuat meluncurkan serangan paling ganas mereka pada penyusup yang tiba-tiba. Mereka hampir terintegrasi dengan lingkungan, membuat mereka tidak bisa dilacak. Secara harfiah seperti hantu yang menghantui, mereka muncul di depan Jiang Chen dalam sepersekian detik. Namun, perbedaan kekuatan antara Jiang Chen dan jiwa-jiwa gelap ini terlalu besar. Jiang Chen dengan tenang merapalkan mantranya ketika jiwa kegelapan tiba di hadapannya. Sinar cahaya cemerlang muncul di ujung jarinya. Itu adalah cahaya yang mendidik. Pergilah. Jiang Chen memerintahkan. Dengan sapuan, cahaya memancar dari ujung jarinya. Ia melewati salah satu alis jiwa gelap dan keluar dari tengkoraknya, lalu menuju jiwa gelap lainnya.
Itu sangat cepat sehingga dalam sekejap, cahaya telah menembus ketiga jiwa yang gelap. Setelah itu, jiwa-jiwa gelap yang awalnya kejam menghentikan gerakan mereka, membatu dan berakar ke tanah. Sesaat kemudian, keganasan di mata mereka mulai memudar perlahan. Api hantu berwarna hijau di bawah tengkorak mereka berkedip dua kali dan tiga jiwa gelap memandang Jiang Chen secara bersamaan. Kemudian, lutut mereka jatuh ke tanah dengan embusan dan sujud dengan tubuh gemetar mereka dan sepenuhnya ditundukkan. Setelah melihat perubahan mereka, watak Jiang Chen menjadi sangat ceria sehingga dia hampir melompat. Cahaya yang mendidik ini benar-benar merupakan harta karun. Tiga jiwa gelap ganas langsung menyerah dan mereka akan mengikuti perintah Jiang Chen mulai sekarang, menjadi pengikut setia Jiang Chen. Kekuatan ini tidak diragukan lagi menantang surga. Cahaya yang mendidik adalah mimpi buruk yang tak terhindarkan dari semua iblis di langit dan bumi. Kekuatan cahaya bukanlah tentang kemampuan untuk membunuh mereka, tetapi membuat iblis dibangun dengan meninggalkan kejahatan di dalam diri mereka dan kembali ke kebenaran, dan dengan demikian menyerah sepenuhnya kepada Master Cahaya yang mendidik. Bahkan jika Jiang Chen memerintahkan mereka untuk bunuh diri sekarang, mereka akan segera melaksanakan perintahnya tanpa berpikir dua kali. Cahaya yang memajukan berevolusi dari sutra hati tertinggi dari Sekte Buddha, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Jadi ini bukan hanya deskripsi belaka. Saya tidak yakin apakah Tyrant telah memperoleh cahaya yang mendidik. Saya sudah memasuki zona spasial ini, saya harus menggunakan jiwa-jiwa gelap ini untuk menguji kekuatan cahaya yang mendidik. Mulut Jiang Chen menunjukkan senyum tipis. Dia menatap ketiga jiwa gelap itu sekilas dan berkata, berdiri. Ajaibnya, mereka bertiga bisa memahami Jiang Chen dan tidak keberatan. Mereka dengan cepat berdiri dengan hormat. Jiang Chen mengguncang tubuhnya dan terus terbang menuju bagian dalam zona spasial. Jia-jia. Dalam kegelapan, suara suram bergema. Kali ini, selusin jiwa gelap yang kuat muncul, menghalangi jalannya. Jiwa-jiwa gelap ini membawa ki yang brutal bersama mereka dan suara yang mereka hasilkan memberi orang rasa mati rasa pada kulit mereka. Jiang Chen menggunakan rasa ilahi setelah menyadari keadaannya. Tiga jiwa gelap yang mengikutinya tiba-tiba menerjang jiwa-jiwa gelap lainnya sambil melolong liar pada mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka dalam serangan ini. Jiwa-jiwa gelap yang baru muncul itu membeku setelah melihat rekan-rekan mereka melancarkan serangan ke arah mereka, tapi tiga jiwa gelap yang dibangun tidak melambat dan meledakkan tiga jiwa gelap yang berlawanan di tempat, lalu mereka terus menyerang ke arah yang lain, mereka. Jiwa-jiwa gelap lainnya akhirnya mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bahkan jika mereka masih tidak tahu mengapa rekan mereka menyerang mereka, mereka tidak berani menurunkan penjaga mereka. Dengan suara gemerincing, mereka mengepung tiga jiwa gelap itu. Cahaya yang mendidik. Jiang Chen berteriak sekali lagi. Cahaya yang mendidik dilemparkan olehnya, itu melesat menuju jiwa-jiwa gelap. Cahaya itu secara bertahap meningkatkan ukurannya untuk menutupi semua jiwa gelap. Jagoan-jagoan. Cahaya itu seperti hujan meteor yang melewati tubuh jiwa-jiwa yang gelap. Semuanya diperbaiki seketika, benar-benar ditundukkan oleh Jiang Chen. Lutut mereka jatuh ke tanah. Situasi tersebut membuat Jiang Chen sangat senang. Jiwa-jiwa gelap ini memiliki kekuatan tempur kaisar tempur, mereka bisa menjadi sangat menakutkan ketika mereka meluncurkan serangan mereka secara bersamaan. Tetapi setelah Jiang Chen membangun mereka, dia mulai mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang itu. Cahaya yang mendidik tidak bisa membangun setiap iblis di dunia, itu hanya bisa membangun iblis yang relatif dekat dengan kekuatannya. Cahaya yang mendidik hanya bisa dengan mudah membangun iblis jika itu memiliki tingkatan yang sama dengannya. Jika dia bertemu dengan iblis yang lebih kuat darinya, itu akan menjadi sangat sulit bagi cahaya untuk bekerja. Misalnya, Jiang Chen adalah kaisar pertempuran kelas 4, tapi dia cukup kuat untuk membunuh kaisar pertempuran kelas 7 atau bahkan kaisar pertempuran kelas 8, jadi jika dia bertemu kaisar iblis kelas 8, cahaya yang mendidik dapat dengan mudah menundukkannya tanpa masalah apapun. Namun, jika dia dihadapkan oleh kaisar iblis kelas 9, tidak akan mudah untuk menundukkannya dan jika dia ingin membunuhnya, dia harus memberikan segalanya untuk menemukan kesempatan bagus untuk menyelesaikannya. Jika dia bertemu dengan iblis suci kecil, kemungkinan dia membunuhnya akan menjadi 0, kecuali dia beruntung dan menangkap iblis yang benar-benar lengah, hanya dengan begitu dia bisa berhasil. Jia-jia, lebih banyak jiwa gelap mengamuk dan meraung. Dalam waktu setengah jam, Jiang Chen membangun sekitar 100 jiwa gelap yang kuat. Mereka semua telah menyerahkan diri kepada Jiang Chen, sepenuhnya mengikuti perintahnya. Pada saat ini, Jiang Chen terkejut saat mengetahui bahwa cahaya mendidiknya telah mencapai batas maksimum. Dia tidak bisa membangun jiwa yang lebih gelap lagi, dia segera mengerti bahwa itu karena kekuatannya sendiri. Singkatnya, ada batasan jumlah iblis yang bisa dibangun. Tanpa ragu, mustahil untuk membangun semua makhluk hidup seperti Buddha sebelumnya di zona ilusi. Juga, iblis yang akan dia hadapi hanya akan menjadi lebih kuat. Iblis yang dia bangun akan lebih menakutkan dan jumlah mereka akan lebih kecil. Sepertinya saya harus fokus pada level kelas saya. Cahaya yang mendidik ini digunakan untuk membangun semua makhluk hidup dan karena saya bukan anggota Sekte Buddha, itu tidak dapat membantu saya meningkatkan tingkat kelas saya bahkan jika saya telah berhasil mengolahnya. Jiang Chen menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa setelah mengolah cahaya, dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan level kelasnya, tetapi sekarang, tampaknya hampir tidak mungkin. Jika Tyrant telah mengolahnya, dia mungkin bisa mendapatkan berkah dari cahaya yang mendidik dan meningkatkan level nilainya. Pada kenyataannya, jika ada orang di luar yang tahu bahwa Jiang Chen telah membangun lebih dari 100 jiwa gelap, dan mereka semua mengikuti perintahnya, kebanyakan dari mereka akan pingsan karena shock yang ekstrim. Namun, orang menyebalkan ini masih belum puas dengan hasilnya, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. 100 jiwa gelap membuat pasukan yang menakutkan. Jiang Chen memimpin pasukan besar ini sekarang, dia hampir menghapus seluruh zona spasial. Sekarang, dia sedang mencari cara untuk keluar dari zona spasial ini. Dia sudah menguji kekuatan cahaya yang mendidik dan cukup puas dengannya. Dia menduga bahwa alasan dia dibawa ke sini adalah karena dia membutuhkan tempat untuk menguji kekuatan cahaya yang mendidik. Kalau begitu, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Hong Long, gerakan tempur ada di mana-mana. Jiwa-jiwa gelap yang baru muncul semuanya dikalahkan dengan menyedihkan, kebanyakan dari mereka hancur berkeping-keping yang membuat adegan pertempuran sedikit intens. Lengan Jiang Chen disilangkan di depan dadanya. Dia sangat senang melihat pemandangan seperti itu. Terang yang membangun ini benar-benar merupakan harta yang paling berharga. Melolong.
Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dari udara. Suara ini mengguncang seluruh zona spasial dengan intens. Semua jiwa gelap yang masih bertarung jatuh ke tanah. Jiwa Jiang Chen juga sedikit gemetar, dia bisa merasakan telinganya berubah tuli untuk sementara. Jika dia tidak menggunakan teknik penurunan jiwa hebat untuk memblokir bagian dari gelombang suara, dia juga akan jatuh ke tanah seperti jiwa-jiwa gelap lainnya. Jiwa kecil Saint Dark, wajah Jiang Chen langsung berubah menjadi jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa sinar cahaya akan membawanya ke zona spasial yang memiliki jiwa gelap Santo kecil. Dia merasakan dorongan untuk mengutuk sinar cahaya itu. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi orang suci kecil akan membuatnya kehilangan nyawanya. Bahkan potnya yang rusak tidak bisa mengatasinya kecuali dia menggunakan jimat kekuatan tempur asal yang diberikan kepadanya oleh Tuan Besar Ran Feng, tetapi jimat kekuatan tempur itu sangat berharga. Dia tidak bisa menggunakannya, tidak sampai dia benar-benar dihadapkan pada situasi hidup dan mati. Akan sia-sia menggunakannya di sini di bawah Gunung Kematian. Selanjutnya, tingkat kelas tertinggi yang diizinkan untuk memasuki Gunung Kematian adalah Kaisar Pertempuran tingkat ke-8. Guo Shaofei menekan kemajuannya karena dia tidak ingin membuat kecelakaan di Gunung Kematian. Jika Jiang Chen melepaskan kekuatan jimat yang kuat, itu akan segera mengaktifkan kembali formasi penyegelan Gunung Kematian. Jiwa gelap ini berbeda. Itu mungkin seorang suci kecil tapi itu adalah makhluk tak hidup, jadi itu tidak akan membawa dampak apapun terhadap formasi gunung. Dong, sosok besar muncul setelah serangkaian melolong. Itu adalah kerangka manusia raksasa yang berukuran 50 meter. Tubuhnya ditutupi dengan kematian Qi. Itu terlihat sangat mengerikan. Matanya seperti dua api hantu yang bisa menakuti seseorang sampai mati. Jiwa gelap yang besar ini hanya menginjak puncak gunung dan menghancurkan gunung menjadi bubuk. Itu memiliki kekuatan Saint kecil kelas 1. Mata Jiang Chen memerah. Dia sudah memperkirakan kekuatannya setidaknya menjadi orang suci kelas 1. Mungkin orang suci kecil, tetapi masih dianggap orang suci. Itu adalah lompatan besar untuk memasuki alam Saint. Siapapun yang merupakan orang suci kecil telah melampaui keahlian seseorang. Kekuatannya akan menjadi begitu kuat sehingga dianggap tak terkalahkan. Jiwa gelap minor Saint di depan hanya bisa melepaskan kematian dan Qi gelap. Baik keahlian dan kekuatan keahliannya hilang, tetapi kekuatan tempur minor Saint masih ada di dalamnya. Bahkan jika ia memiliki keahlian dengan itu, ia tidak dapat berbuat banyak karena satu-satunya prioritasnya sekarang adalah membunuh tanpa hati nurani. Melolong. Jiwa gelap minor Saint terus melolong. Itu membuka mulut besarnya dan meniup Qi kematian yang mirip dengan pisau yang menusuk. Kematian Qi ini langsung menyelimuti semua jiwa gelap lainnya. Kakak, seperti badai petir liar, semua jiwa gelap langsung berubah menjadi bubuk. Kematian Qi digantikan oleh angin kencang. Semua bubuk jiwa gelap berputar-putar ke dalam mulut jiwa orang suci kecil dan ditelan olehnya. Adegan ini sangat mengerikan, membuat siapapun merinding. Ekspresi wajah Jiang Chen benar-benar berubah. Dia terdorong untuk mengungkapkan amarahnya. Jika cahaya yang mendidik ini membawanya ke sini untuk mengujinya, itu tidak akan membiarkan dia melawan pria besar ini. Bagaimana mungkin dia bisa membangun pria raksasa ini menggunakan cahaya yang mendidik dengan nilainya saat ini? Itu pasti tidak mungkin. Api naga sejati, api guntur sejati, dan seni transformasi naganya dapat menekan semua makhluk jahat, tetapi kekuatan penekan dari keterampilan ini sama sekali tidak berguna di depan kerangka manusia raksasa jahat ini. Bahkan jika dia menggunakan semua skill berapi-api dan serangannya dengan semua kekuatannya, tanpa ragu, dia tidak akan memberikan damage yang cukup besar pada pria besar ini. Perbedaan antara Kaisar Tempur kelas 4 dan orang suci kecil kelas 1 mirip dengan langit dan bumi. Apakah orang suci itu? Seperti yang dikatakan para bijak, begitu seseorang mencapai pencerahan, dia akan menjadi seorang suci. Bahkan orang suci kecil dianggap orang suci. Dengan demikian, celah antara Kaisar Tempur dan orang suci kecil tidak diragukan lagi sangat besar. Bahkan seorang pembudidaya yang kuat di puncak Kaisar Pertempuran kelas 9 hanya akan dibunuh oleh orang suci kecil kelas 1 hanya dengan tamparan. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa akan ada jiwa gelap Saint kecil yang begitu kuat di dalam zona spasial ini. Dia sudah berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan melawannya kecuali dia menggunakan jimat dari Tuan Besar Ran Feng. Namun, jika dia benar-benar menggunakan jimat itu, jiwa gelap Santo kecil secara alami akan terbunuh. Tapi ini juga akan membawa malapetaka yang sangat besar, tidak hanya untuk dia, tapi juga untuk semua orang di bawah Gunung Kematian. Dengan demikian, jimat dari Origin Combat Power tidak dapat digunakan di sini. Dia harus menggunakan cara lain untuk menghadapi orang ini. Lari, itu adalah solusi yang paling masuk akal jika seseorang tidak bisa mengalahkan musuhnya. Tubuh Jiang Chen bergoyang dan mendorong keterampilan 9 serigala hantu dan pergeseran tata ruang hingga batasnya. Dia berubah menjadi asap hijau dan menghilang dalam sekejap. Dia telah bergerak setidaknya 200 mil. Namun, dia ketakutan ketika dia merasakan bahwa kematian Qi masih membungkusnya. Dia berbalik dan melihat jiwa gelap yang menakutkan masih berdiri tidak jauh darinya. Jarak 200 mil yang dia tempuh tidak membawanya lebih jauh dari jiwa kegelapan. Jiang Chen mengedarkan teknik penurunan jiwa hebatnya dan menyadari bahwa kekuatan tak berbentuk telah menyegel seluruh tempat ini. Itu disegel oleh jiwa gelap menggunakan Qi gelap dan kematian yang tebal. Dengan kata lain, zona spasial ini telah menjadi sel penjara yang tidak bisa dia hindari, bahkan jika dia pintar. Sialan, Jiang Chen mengutuk. Cahaya yang mendidik telah menempatkannya dalam kesulitan seperti itu. Dia telah menghadapi lawan yang tidak ada duanya. Melolong. Jiwa gelap raksasa itu melolong lagi, berjalan semakin dekat ke Jiang Chen. Api hantu di matanya yang berlubang beredar, menunjukkan bahwa itu tidak terburu-buru untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen bisa membaca artinya dari matanya. Dia hampir menyemburkan darah karena penghinaan itu. Benda raksasa ini benar-benar melihatnya sebagai mangsa. Ekspresi mata semacam itu mirip dengan main-main dan trik. Jika jiwa gelap ingin membunuh Jiang Chen sejak awal, itu bisa saja mengakhiri hidupnya semudah meremas semut, tetapi itu tidak membuat gerakan pembunuhan yang berarti ia ingin mempermainkan Jiang Chen. Pergi dan persetan, kamu berani mempermainkanku. Jiang Chen mengamuk dan langsung melemparkan segel naga api. Naga api raksasa dengan ekor panjang menyerang jiwa gelap. Seolah bisa merasakan api yang kuat menerobos ke depan, matanya menunjukkan ekspresi tertegun karena tidak berpikir bahwa orang luar akan bisa mengeluarkan skill yang berapi-api. Itu memberikan semacam tekanan, perasaan saingan terbesarnya. Meskipun demikian, jiwa gelap tidak terlalu peduli.
Ia mengangkat tangannya yang seperti kipas daun katil dan dengan lembut mencengkeram api yang masuk, menghancurkan naga api Jiang Chen seketika, membuatnya menghilang di udara. Hasilnya seperti yang diharapkan. Dia tidak ingin terus berjuang dengannya karena dia tahu bahwa perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dia jelas bukan tandingannya, jadi lebih baik dia berbalik dan lari. Hong Long. Saat melarikan diri, dia terus-menerus melemparkan segel naga api miliknya, tapi sayang sekali, itu sama sekali tidak berpengaruh pada jiwa gelap. Setiap serangan naga api langsung dihancurkan olehnya. Hal lain yang menyebalkan adalah tidak peduli seberapa cepat Jiang Chen berlari, dia tidak bisa meninggalkannya. Itu selalu melekat padanya. Jiwa gelap tidak mencoba untuk menyerang, itu hanya menghancurkan serangan naga api Jiang Chen terus-menerus. Situasi ini merupakan penghinaan besar bagi Jiang Chen. Dia merasa dipermainkan. Jiwa gelap ini bisa membunuhnya hanya dengan serangan sederhana, tapi belum menyerang sampai sekarang. Sepertinya itu hanya akan membunuhnya setelah puas dengan mainannya. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa lepas dari cengkramannya, sepertinya aku hanya bisa menghadapinya secara langsung. Mata Jiang Chen mengungkapkan ekspresi kekerasan. Kematiannya pasti, menghadapi keadaan seperti itu. Jika dia digantikan oleh manusia biasa, dia akan lumpuh karena shock yang ekstrim atau bahkan putus asa. Jiang Chen, orang suci terbesar di dunia, tidak diragukan lagi dapat mempertahankan ketenangan dan sikap dinginnya di bawah situasi yang mengancam nyawa. Itu karena hanya pikiran yang tenang yang dapat menangani segala sesuatunya dengan baik. Swoosh! Jiang Chen segera berhenti dan berbalik menghadap jiwa gelap itu. Dia menunjuk ke jiwa yang gelap dan berkata dengan keras, "Bung, aku tantang kamu untuk bertarung nyata denganku." Jiang Chen tahu bahwa jiwa gelap memahaminya. Makhluk kelas minor Sein, meski sudah mati, jiwanya masih sadar. Dengan kata lain, jiwa gelap juga merupakan makhluk hidup tetapi dengan cara yang istimewa. Jiwa gelap di depannya hanyalah kerangka manusia belaka, tetapi kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia atau tidak akan bisa bermain-main dengan Jiang Chen. Jiwa gelap tidak menyangka bahwa manusia ini tiba-tiba berhenti dan berani menantangnya. Dari sudut pandangnya, lawannya harus melarikan diri demi nyawanya. Sekarang, sepertinya manusia telah mengetahui akhir hidupnya, jadi dia telah sepenuhnya menyerahkan nyawanya. Jiwa gelap itu meraung-raung. Niat mempermainkan di matanya menghilang dan digantikan oleh niat membunuh yang kuat. Karena lawannya telah memprovokasi itu, dia pasti mencari kematian, jadi itu seharusnya memenuhi keinginan kematiannya karena lagi mempermainkan tidak ada artinya. Energi dingin keluar dari tubuhnya, langsung mengunci Jiang Chen, menghilangkan semua peluangnya untuk melarikan diri. Saat berikutnya, ia mengangkat telapak tangan raksasanya dan menghantam Jiang Chen. Jiang Chen membuat dingin. Dia bisa merasakan kekuatan yang seberat gunung yang membebani dirinya, tapi dia juga melakukan serangan balik karena dia sadar bahwa jika dia tidak berusaha, dia akan terbanting sampai mati. Juga, dia bisa merasakan bahwa serangan dari jiwa gelap ini bukanlah serangan terkuatnya. Mungkin, ia berpikir bahwa membunuh seseorang seperti dia tidak membutuhkan kekuatan penuh dan ini memberi Jiang Chen kesempatan. Jiang Chen mengerahkan kekuatan penuhnya, dan mengedarkan seni transformasi naga sepenuhnya, menyerang dengan telapak naga sejati. Cakar naga merah darah raksasa bergegas keluar, menghalangi cakar tajam raksasa jiwa gelap yang masuk. Hong Long, langit dan bumi terguncang. Telapak naga sejati Jiang Chen langsung dihancurkan dan telapak tangan raksasa itu menimpa dirinya. Dia meraung ketika tubuhnya dibanting olehnya. Tanah yang kokoh dibanting ke dalam lubang besar. Di dalam lubang besar ada seorang pria berlumuran darah, dengan banyak bagian tubuhnya robek, mengalami luka serius. Dia adalah Jiang Chen. Jika itu orang lain, dia akan dihancurkan menjadi pasta daging dan mati seketika. Namun, fisik kuat Jiang Chen bukan hanya karena seni transformasi naga. Melewati kesengsaraan 3 kali juga merupakan alasan lain untuk itu. Setiap kesengsaraan petir telah memperkuat dan menguatkan fisiknya. Inilah mengapa dia memilih untuk menghadapi jiwa gelap secara langsung. Terus terang, Jiang Chen mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, Jiang Chen dengan paksa menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia berbaring di sana, tidak bergerak. Dia menyimpan semua ki-nya. Dia tidak berbeda dengan orang mati, berdasarkan melihatnya dari kejauhan. Namun, di bawah tubuhnya, cahaya terang berkilauan di antara jari-jarinya. Ini adalah pilihan terakhir Jiang Chen. Jika jiwa gelap tidak tertipu olehnya, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan jimat kekuatan tempur asal karena dia tidak bisa mati di sini, tidak peduli apa. Jiwa gelap menghasilkan suara yang memuaskan. Itu datang ke tepi lubang besar. Setelah melihat kondisi Jiang Chen, tidak diragukan lagi. Mulut kerangkanya terbuka beberapa kali. Jelas, itu tertawa terbahak-bahak. Dari kelihatannya, telah dipastikan bahwa Jiang Chen pasti sudah mati. Tidak ada keraguan tentang itu karena celah kekuasaan mereka terlalu lebar. Sangat yakin bahwa serangan telapak tangan telah menghantam kaisar tempur kelas 4 sampai mati bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Huala, kematian dan ki gelap yang mengelilinginya disimpan di dalam tubuhnya. Itu seperti yang diharapkan Jiang Chen. Jiwa gelap telah benar-benar melonggarkan penjagaannya sekarang. Tubuhnya membungkuk dan mengulurkan lengan raksasanya ke arah jantung Jiang Chen, ingin memakannya. Saat cakar tajam jiwa gelap menyentuh Jiang Chen yang diduga sudah mati itu bergerak. Dia dengan paksa menahan rasa sakit dari lukanya dan memutar dengan kecepatan kilat. Jarinya seperti pedang saat The Edifying Light melesat seperti hujan meteor. Perubahan mendadak ini membuat jiwa gelap tidak siap. Itu tercengang, menyebabkan Jiang Chen berhasil. Cahaya yang mendidik melesat di antara alisnya, mirip dengan ular yang sedang mengebor. Melolong. Sesaat kemudian, jiwa gelap itu melolong dengan liar. Kedua tangannya meraih tengkoraknya dan terus-menerus memaluinya, ingin memeras cahaya yang mendidik. Ia bisa merasakan ketakutan akan hal itu dan itu akan dengan paksa menundukkannya. Jiang Chen mengambil kesempatan itu dan melompat keluar dari lubang besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat mengambil sejumlah besar obat penyembuhan Saint Grade dan obat suci yang diperoleh dari kebun herbal dan menelan semuanya dalam satu tembakan. Pada saat yang sama, dia mengedarkan seni transformasi naganya, mulai mengobati luka-lukanya sendiri. Cederanya sangat serius. Semua organ internalnya terguncang dengan parah, tetapi dia beruntung memiliki seni transformasi naga yang memulihkan luka-lukanya tanpa henti. Termasuk sejumlah besar pil, kecepatan pemulihannya luar biasa. Melolong. Jiwa gelap itu meraung. Ia bertarung sengit dengan The Edifying Light, bertekad untuk mengeluarkannya dari kepalanya.
Proses mengalahkan jiwa gelap sepenuhnya didasarkan pada akal dan keberanian Jiang Chen dalam usahanya. Strategi pertempurannya luar biasa. Dia sudah tahu bahwa, selain menggunakan Talisman of Origin Combat Power, dia juga bisa bergantung pada kekuatan The Edifying Light. Itu akan menjadi pilihan terburuk untuk menggunakan jimat kecuali dia dihadapkan pada situasi yang benar-benar mengancam nyawa. Karena itu, dia telah merencanakan untuk menggunakan cahaya yang mendidik untuk menyingkirkannya dengan memprovokasi dan membiarkannya menyerang lebih dulu. Telapak naga sejatinya telah mempertahankan sebagian dari serangannya dan sisanya ditanggung oleh tubuhnya. Dia telah memperkirakan kekuatan jiwa gelap dan ketahanan fisiknya pada saat yang bersamaan. Dia akan mampu menanggungnya menggunakan fisiknya. Dia juga berencana untuk bertindak mati agar jiwa gelap itu lengah. Ketika ingin menggali hatinya untuk dikonsumsi, itu akan tertangkap tidak siap untuk serangan tak terduga, yang merupakan momen yang dipertaruhkan Jiang Chen. Dia kemudian menggunakan The Edifying Light untuk menembak melalui tubuhnya dengan kecepatan kilat. Jika jiwa gelap berjaga-jaga, cahaya yang mendidiknya tidak akan bisa mendekatinya. Sebenarnya, semua ini sesuai dengan rencana Jiang Chen. Jiwa kegelapan telah meremehkannya dan diserang secara tiba-tiba olehnya. Cahaya yang mendidik adalah musuh terbesar dari semua makhluk jahat. Bahkan orang suci kecil yang jahat tidak bisa lepas dari takdirnya setelah dibangunkan oleh cahaya. Namun, entah itu jiwa gelap terlalu kuat atau tingkat kelas Jiang Chen terlalu lemah. Cahaya yang mendidik tidak sekuat yang dia pikirkan. Setelah cahaya memasuki tubuhnya, itu tidak segera dibangun seperti jiwa-jiwa gelap sebelumnya. Hau-hau! Jiwa gelap itu berteriak dengan liar, menyebabkan sebidang tanah ini hancur. Kedua tangannya memegangi tengkoraknya, menggaruk dan mengusap kepalanya. Api hantu di matanya yang berlubang telah menjadi merah darah. Tampaknya sangat ganas dan terlihat seperti berada dalam situasi yang sangat menyiksa, menderita penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan tidak berani untuk rileks karena sedikit relaksasi akan membuatnya terbangun. Jiang Chen berdiri jauh, menyembuhkan lukanya. Matanya mengamati respons jiwa gelap bahkan tanpa berkedip. Dia juga tidak berani melonggarkan kewaspadaannya. Jia-jia, pergerakan jiwa gelap menjadi lebih cepat. Ia terus-menerus memukuli tengkoraknya menggunakan cakar tajamnya. Ini menghasilkan suara logam kesemutan. Setiap hentakan menghasilkan percikan besar. Hentakannya benar-benar membuat The Edifying Light terlihat di antara alisnya, sepertinya sedang dipaksa keluar kapan saja. Ekspresi wajah Jiang Chen berubah setelah melihat situasinya. Pria bertubuh besar ini terlalu menakutkan dan sangat sulit untuk ditangani. Aku tidak bisa membiarkannya memaksa cahaya yang mendidik keluar. Setelah lampu padam, tidak mungkin untuk membangunnya lagi dan saya akan tamat. Saya harus bertaruh dan melihat siapa yang lebih hebat. Jiang Chen mengertakkan gigi. Dia tidak berani mengendurkan gerakannya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membangun monster itu sepenuhnya bahkan jika lukanya belum sembuh. Tanpa peduli apa manfaat dari jiwa gelap itu, setidaknya itu bisa menjamin hidupnya. Dia tidak ragu-ragu karena konsekuensinya akan menghancurkan jika lampu itu dipaksa keluar. Dia duduk bersila, tidak jauh dari jiwa gelap dan mengedarkan teknik penurunan jiwa hebatnya. Kekuatan spiritualnya yang kuat muncul seperti gelombang pasang, benar-benar menyelimuti jiwa gelap. Dia ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengalihkan pikiran jiwa gelap, membuatnya sulit untuk memaksa cahaya keluar. True Dragon Fire, True Thunder Fire, keluar sekarang. Jiang Chen berteriak. Dia melemparkan lautan api yang segera menyelimuti jiwa gelap dan menjebaknya. Melolong. Ratapannya menjadi lebih keras karena dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dan api asing. Kedengarannya seperti menderita siksaan tanpa akhir. Suara itu diteriakkan dengan kekuatan penuh. Bagian dari cahaya yang dipalu masuk ke tubuhnya sekali lagi. Jiang Chen sedang mengedarkan kekuatan spiritual dan nyala api sambil mengendalikan cahaya yang mendidik. Dia ingin menggunakan The Edifying Light untuk sepenuhnya menghancurkan pikiran jahat jiwa gelap dan membangunnya, benar-benar menundukkannya. Namun, perbedaannya terlalu lebar. Ini ditakdirkan untuk menjadi tugas yang tidak mudah. Jiang Chen dan jiwa gelap telah mencapai jalan buntu. Pemenang tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat ini. Mengingat keadaan ini, Jiang Chen dan jiwa gelap tidak memiliki rute mundur. Jiwa gelap tidak menyia-nyiakan usaha untuk berurusan dengan Jiang Chen karena perlu berkonsentrasi penuh untuk menyingkirkan cahaya yang mendidik. Setelah cahaya menghancurkan garis pertahanan mental terakhir jiwa gelap, itu akan berakhir. Jiang Chen berada dalam situasi yang sama, dia juga tidak memiliki rute lain. Dia harus menggunakan The Edifying Light untuk membangun monster ini. Jika dia gagal melakukannya, dia hanya akan mendapatkan solusi yang tidak menyenangkan, jimat kekuatan tempur asal dan itu pasti akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Melolong. Raungan jiwa gelap itu tanpa henti. Ada bekas darah di sisi mulut Jiang Chen. Dia mengendalikan api yang mengamuk untuk menangani jiwa gelap sambil memurnikan obat yang dia minum di tubuhnya dan juga mengedarkan seni transformasi naga pada saat yang sama untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pertempuran mereka masih menemui jalan buntu. Tidak ada dari mereka yang mau menyerah. Sedangkan di lantai 9 menara kuno, Big Yellow dan yang lainnya menjaga Tyrant dan merasa khawatir pada Jiang Chen. Namun, mereka mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk kembali setelah dibawa oleh sinar ke dalam patung Buddha. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan keluar dari patung Buddha ini. Kemana Little Chen pergi? Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi padanya sekarang. Lebih jauh lagi, Tyrant belum terbangun. Namong Wentian menghela nafas. Hilangnya Jiang Chen telah mengurangi upayanya untuk mengembangkan transformasi bintang tanpa batas. Weng weng. Begitu suara Namong Wentian memudar, cahaya kemasan bersinar keluar dari tubuh Tyrant. Cahaya Buddha yang murni seperti gelombang pasang yang menyelimuti itu. Dia berteriak pelan dan membuka matanya. Di ujung jarinya ada sinar cahaya cemerlang yang beredar, tapi itu lebih lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Haha, cahaya yang mendidik. Saya akhirnya mendapatkannya. Tyrant tertawa. Tidak ada alasan untuk tidak senang tentang itu. Sebagai anggota Sekte Buddha, dia tahu lebih baik dari yang lain apa yang sebenarnya diwakili oleh cahaya yang mendidik. Dia benar-benar seorang Buddha Sekte jenius yang jarang terlihat yang berhasil memadatkan cahaya yang mendidik. Tyrant, kamu akhirnya terbangun. Saya merasa senang Anda telah berhasil memadatkan cahaya yang mendidik. Kata Big Yellow. Tyrant menoleh dan menemukan Jiang Chen hilang di sampingnya. Dia melihat sekeliling untuk menemukannya tetapi dia tidak bisa ditemukan. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di mana dia berada. Dia menyimpan cahaya edifikasinya lalu berdiri dan bertanya, di mana Chen kecil?
Saat dia berdiri, itu membuat mereka terpana. Namong Wentian memandangi patung Buddha dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kenapa kamu baik-baik saja? Mengapa saya tidak baik-baik saja? Saya telah menemukan cahaya yang mendidik dan akan mencapai kaisar tempur kelas 4 dalam waktu singkat. Saya baik-baik saja. Tyrant mengisyaratkan tangannya dengan sombong. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Chen kecil juga telah memadatkan cahaya yang mendidik tetapi sinar cahaya misterius keluar dari patung Buddha dan menariknya masuk, menyebabkan dia menghilang, tetapi kamu baik-baik saja. Big Yellow sekarang penuh dengan keraguan. Apa, kamu bilang Chen kecil juga mendapatkan cahaya yang mendidik? Tyrant tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, lalu dia memutar matanya, mengakui dalam diam bahwa Jiang Chen adalah makhluk kelas monster. Jiang Chen telah memperoleh cahaya yang mendidik meskipun faktanya dia bukan anggota Sekte Buddha. Ini benar-benar keajaiban. Tyrant juga tidak tahan Jiang Chen mendapatkan The Edifying Light lebih awal darinya, ini memberinya pukulan yang cukup. Namun, dia masih merasa lega karena dia sudah mengenal Jiang Chen cukup lama. Tyrant tahu keajaiban yang diciptakan Jiang Chen selama ini, tidak masuk akal untuk dibandingkan dengannya. Tapi, mengapa seberkas cahaya keluar dan membawa Chen kecil pergi? Kemana dia dibawa? Apakah itu terkait dengan membangun? Tyrant memiliki banyak keraguan yang perlu dijawab. Jika ada hal aneh yang terjadi, itu seharusnya terjadi pada mereka berdua sejak mereka mendapatkan cahaya yang mendidik bersama. Sebaliknya, sinar hanya membawa Jiang Chen pergi, itu benar-benar terdengar aneh. Cahaya yang mendidik adalah keberadaan tertinggi. Apakah karena Jiang Junior bukanlah murid dari Sekte Buddha dan pancaran cahaya yang ada untuk menghukumnya karena mengolah cahaya yang mendidik? Guo Shaofei berkata sambil mengerutkan kening. Big Yellow dan Namong Wentian terdiam sesaat. Apa yang dikatakan Guo Shaofei bukanlah hal yang tidak masuk akal. Jiang Chen bukan anggota Sekte Buddha tetapi Tyrant, jadi wajar jika dia tidak akan menemui masalah saat berkultivasi cahaya yang mendidik, tetapi hanya Jiang Chen yang menghilang tanpa alasan apapun. Jangan khawatir, anak itu tidak akan mati. Dia dapat menangani apapun meskipun itu adalah masalah yang sangat sulit. Kita tidak harus tinggal di sini mengkhawatirkan dia, bahkan jika kita menghabiskan semua pikiran kita untuk mengkhawatirkannya, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Selain itu, kami bahkan tidak tahu kemana dia pergi, yang membuat kami tidak mungkin membantunya. Big Yellow menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga mengkhawatirkan Jiang Chen, dia memiliki kepercayaan padanya karena dia mengikuti Jiang Chen paling lama. Dengan demikian, dia secara alami mengetahui kemampuan temannya. Mereka telah menghadapi banyak situasi yang mengancam nyawa, tetapi mereka tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan mereka. Itu benar, bahkan kesusahan petir tidak dapat membunuh Chen kecil. Dia adalah makhluk yang menentang surga, dia tidak akan mati dengan mudah. Kami tidak perlu khawatir, kita harus menjaga diri kita sendiri sekarang. Kami telah berada di menara kuno ini selama 3 hari. Setengah dari periode telah berlalu sejak pembukaan Gunung Kematian. Kita harus terus bergerak ke daerah yang lebih dalam dari Gunung Kematian atau kita akan selesai jika kita tidak berada di pintu keluar saat pembukaan berikutnya datang. Saya tidak ingin terjebak di sini selama 30 tahun lagi. Kurasa Chen kecil akan menemui kita di sana saat waktunya tiba. Kata Namong Wentian, dia sudah bosan tinggal di bawah gunung ini, lebih lama lagi akan membuatnya gila. Dia sangat ingin keluar dari gunung dan melihat situasi dan lingkungan dari benua ilahi. Jika dia harus tinggal di gunung ini selama 30 tahun lagi, dia lebih baik mati. Tunggu sebentar, biarkan aku maju dulu. Tyrant duduk dengan cepat. Gelombang Qi mulai berfluktuasi di tubuhnya. Adegan itu membuat mereka bertiga memiliki keinginan untuk memukulinya. Namun, dia benar-benar tidak normal. Ketika dia mengatakan maju, dia benar-benar maju. Cahaya Buddha bersinar dari tubuhnya. Kemudian, dia mencapai Kaisar Tempur kelas 4. Namun, Qi-nya tidak berhenti setelah itu terus meningkat sampai dia mencapai puncak kelas 4. Itu adalah cahaya yang mendidik yang membantu Tyrant dalam kemajuannya. Cahaya pemuliaan yang berasal dari mantra welas asih, dapat membawa manfaat tanpa akhir bagi siswa Sekte Buddha manapun. Tyrant berbeda dari Jiang Chen karena ia adalah murid sah dari Sekte Buddha yang selalu dipenuhi dengan cahaya Buddha dan tanpa satu pun kenajisan. Itulah mengapa dia bisa mendapatkan keuntungan besar darinya. Bisa dikatakan bahwa makhluk pertama yang dibersihkan oleh The Edifying Light setelah itu sepenuhnya terkondensasi adalah jiwa Tyrant. Baiklah, saya telah menyelesaikan kemajuan saya, kita bisa pergi sekarang. Tyrant dengan lembut menepuk punggungnya dan berdiri. Dengan goyangan tubuhnya, dia terbang keluar dari menara kuno. Big Yellow tidak terpengaruh olehnya tetapi Namong Wentian dan Guo Shaofei benar-benar tidak bisa berkata-kata. Penampilan biksu itu benar-benar membutuhkan pemukulan, dia membuat kemajuan terlihat begitu sederhana seolah-olah itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Ini benar-benar memberi mereka pukulan. Titik-titik. Di sisi lain Ayuro, di zona spasial Ayuro, pertempuran Jiang Chen dengan jiwa gelap masih berlangsung. Jiwa gelap telah menjadi balistik, seluruh zona spasial dipenuhi dengan lolongannya. Itu menggunakan cakar tajamnya untuk terus menumbuk kepalanya Ayuro, tapi sayang sekali Ayuro, dia diganggu oleh api dan kekuatan spiritual Jiang Chen, yang membuatnya kesulitan dalam memfokuskan upayanya untuk memaksa cahaya yang mendidik keluar. Jiang Chen sedang duduk bersila di sisi yang berlawanan. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya Buddha murni. Matanya tertutup rapat, memfokuskan semua perhatiannya dalam melawan jiwa gelap. Jenis pertempuran ini adalah yang paling berbahaya, menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang bisa menyebabkan kematian. Dengan peredaran konstan seni transformasi naga dan dengan bantuan banyak tumbuhan dan obat-obatan yang kuat, luka-lukanya diperbaiki dengan sangat cepat. Hal lain yang membuatnya senang adalah Ayuro, saat lukanya pulih Ayuro, tanda naga baru juga mengembun di laut Qi-nya. Jiang Chen mengerti bahwa ini adalah berkah terselubung. Pertarungan sebelumnya dengan jiwa gelap telah mendorongnya ke batas kemampuannya Ayuro, sekali lagi mengaktifkan sebagian dari kekuatan potensinya. Dalam proses penyembuhan, tubuhnya juga terus-menerus menyerap esensi obat-obatan. Esensi ini diubah menjadi energi murni dan diserap oleh Jiang Chen. Jiang Chen memperkirakan bahwa selama dia selesai pulih, dia akan dapat membangun jiwa gelap ini dengan sukses dan memajukan kultivasinya secara bersamaan. Meskipun demikian, dia tidak terburu-buru. Dia tegas dan tenang karena dia tahu bahwa dia tidak bisa ceroboh atau terburu-buru saat berurusan dengan jiwa yang begitu gelap. Sudah ditakdirkan bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Dia terjebak dalam pertempuran tanpa akhir ini sementara yang lain sudah mencari harta karun potensial. Namun,
Bagi Jiang Chen tidak ada harta yang bisa menariknya sekarang, jiwa gelap raksasa di depannya adalah yang paling menarik baginya. Jika Jiang Chen dapat membangun jiwa gelap orang suci kecil ini dan benar-benar menundukkannya, itu akan menjadi kartu truf lain yang bisa digunakan tanpa batas Ayuro, tidak seperti jimat kekuatan tempur asal Tuan Besar Ran Feng, yang hanya bisa digunakan sekali. Di puncak kastil besar di Freedom Palace, Freedom King sedang duduk di singgasananya yang berharga. Dia menutup matanya sedikit, jejak cahaya keemasan berkilauan di antara alisnya. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan aura yang kuat dengan dia di tengah. Aura tak berbentuk ini adalah kelas Saint kecil, siapapun yang melangkah ke area ini akan sepenuhnya dimanipulasi olehnya. Di bagian bawah aula, macan putih yang kokoh tergeletak di lantai dengan tampilan acuh tak acuh, tetapi Raja Kebebasan tidak berani memprovokasinya. Jika macan putih menjadi gila, dia tidak akan memiliki kesempatan Ayuro, macan putih jauh lebih kuat darinya. Pada saat ini, udara di aula bergetar, diikuti oleh seberkas cahaya kemasan. Itu berubah menjadi seorang pria, Nan Beichao. Wajah Nan Beichao meneriakkan pembunuhan. Kinya sedikit tidak stabil dan matanya berbahaya. Pangeran Nan Bei, bagaimana? Sudahkah kamu membunuh Jiang Chen itu? Freedom King melihat Nan Beichao muncul dan bertanya segera. Bajingan itu sudah menjadi kaisar tempur kelas 4 tetapi kekuatan tempurnya setara dengan milikku. Dan dia masih memiliki senjata menakutkan di tangannya yang bisa mengeluarkan magma yang menakutkan. Jika saya tidak cukup kuat, saya akan terbakar dalam pertempuran kita. Nan Beichao membuat dingin. Dia merasa sangat murung dan sedih ketika memikirkan pertempuran di Gunung Kematian. Ini adalah kedua kalinya dia gagal membunuh Jiang Chen. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan kegagalan lain terjadi. Apa? Kaisar tempur kelas 4. Dia hanyalah kaisar tempur kelas 2 ketika dia memasuki gunung. Berapa lama baginya untuk mencapai kelas 4? Jiang Chen ini benar-benar menakutkan, dia harus dibunuh secepat mungkin. Wajah Freedom King berubah sedikit. Kecepatan kemajuan Jiang Chen terlalu cepat dan menakutkan. Dia berpikir bahwa kematian Jiang Chen akan pasti ketika Nan Beichao menyerang, tapi Nan Beichao yang menderita sebagai gantinya. Faktanya adalah bahwa Nan Beichao memiliki fisik abadi yang sebenarnya. Seorang jenius yang luar biasa seperti dia adalah satu-satunya, tetapi Jiang Chen terlalu menakutkan ketika dibandingkan. Jiang Chen, kaisar pertempuran kelas 4, setara dengan Nan Beichao, kaisar pertempuran kelas 6. Orang itu akan mati di bawah tanganku cepat atau lambat. Besok, saya akan pergi ke Immortal Possessive Mountain untuk mendapatkan warisan immortal. Pada saat itu, kemajuan saya akan mencengangkan. Seorang Jiang Chen belaka tidak akan cukup layak untuk dipandangi mataku. Kata Nan Beichao. Baik, jika Pangeran Nan Bei benar-benar memperoleh warisan itu, saya yakin Anda akan menjadi lebih kuat. Rencana kami untuk menaklukkan domain misterius dapat dilakukan sebelumnya. Wajah Freedom King penuh dengan keterkejutan. Dia tahu manfaat apa yang akan didapat Nan Beichao jika dia memasuki Gunung Posesif Abadi. The Immortal Possessive Mountain adalah salah satu area terlarang di benua ilahi. Legenda mengatakan bahwa kepemilikan immortal terletak di bawah gunung tetapi mereka yang masuk untuk mencari harta immortal meninggal di dalamnya. Hanya beberapa dari mereka yang keluar, tetapi mereka semua menjadi gila. Oleh karena itu, gunung ini menjadi terlarang. Namun, Nan Beichao adalah reinkarnasi dari jiwa abadi, yang membawa kehendak para dewa. Dengan demikian, dia bisa masuk atau keluar gunung sesuka hatinya. Bukan hanya domain misterius, ada juga beberapa domain besar yang harus saya kendalikan. Langkah pertama kami untuk menaklukkan domain misterius adalah melenyapkan jenius dari 4 kekuatan utama. Nan Beichao mengungkapkan senyum dingin. Freedom King terkejut selama beberapa detik, dia tidak bisa memahami apa yang dimaksud Nan Beichao. Sebagian besar jenius dari kekuatan utama saat ini berada di Gunung Kematian dan kelas tertinggi yang dimasuki hanyalah Kaisar Tempur kelas 8. Jika kita diam-diam mengirim Kaisar Tempur kelas 9 ke dalamnya dan mengizinkannya melepaskan kekuatannya, itu mungkin bisa memicu reformasi segel Ayuro, membawa bencana bagi semua orang di bawah gunung. Nan Beichao berkata dengan dingin. Mendesis. Kata-kata seperti itu membuat Freedom King menghela nafas dingin. Metode ini terlalu jahat. Jika kecelakaan seperti itu terjadi di Gunung Kematian, tidak ada yang bisa melarikan diri dari gunung. Bagi seluruh domain misterius, itu akan menjadi bencana. 700.